Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Minyak, Kota Sampit, yang hadir lumayan banyak, yang jawab baru sedikit. Bu, Lai masih hidup? Mohon jangan terlena melihat kokol ya. Karena terus terang agak susah kalau jadi penceramah yang ganteng itu. Wajah kokoli katanya boleh sedikit sangar dan familiar, tetapi kalaunya koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah Imnastinya. Tampang boleh sedikit seram, tapi zikirnya koko insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustaz Arifin Ilham. Perawakan boleh sedikit ngeri, bah tak ngeri pak, kayak panggil begini ya. Tapi gaulnya koko tidak kalah sama almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Hanya baik, salam koko ulangi sekali lagi. Yang ikhlas menjawab salam koko. Bagi yang belum naik haji dan naik gaji, koko doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Nah, giliran naik gaji baru keluar suara. Baik, salam koko ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa fina nabiyyahu bi ahsanil aqidah. Alhamdulillah wasyukru lillahi ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, segenap para alim ulama, para asatidz, para ustazah, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, nenek mama, cerdik pandai, cendekiawan, tokoh masyarakat, tokoh adat, pimpinan pondok pesantren, rumah kafir, majelis taklim, dan wabil khusus juga segenap aparatur pemerintahan yang kita muliakan. Untuk khusus tokoh masyarakat kita, salah satunya Al-Mukarram, ada hadir tengah-tengah kita guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Haji Jabir ya. Doakan beliau dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, amin ya rabbal. Hadir Al-Mukarram Ustaz Didi sebagai Kepala MUI Kecamatan Talawi, juga anggota yang bertugas di Kesra Kota Madia Sawah Lunto. Doakan beliau dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, amin ya rabbal. Hadir Bapak dan Ramil yang soleh, Al-Mukarram Bapak Syahrial bersama Bapak Kades kita Al-Mukarram Bapak Samsir. Beliau ini adik kakak sebagai aparatur kota yang sangat akrab. Alhamdulillah, tahu saya tahu Pak ya, Masya Allah. Jadi ketika membina masyarakat sangat kuat Bapak Ibu, karena komunikasinya akan terjalin dengan baik. Alhamdulillah. Al-Mukarram Bapak Ustaz Samsi
sebagai pengurus masjid kita bersama Bapak atau Ustadz Mulyadi, Ketua DKM masjid kita, dan banyak tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini, buya-buya semuanya. Mungkin satu persatu namanya tidak mau disebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, cinta, takzim, mahabbah pokok kepada beliau-beliau semuanya. Doakan guru-guru yang hadir dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, Allah jadikan tetesan keringat perjuangannya menjadi jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal. Waktu khusus sahibul wasilah, perantara kokoli bisa hadir di tengah-tengah yang mulia ini. Safari dakwah di 14 titik. Ini titik yang keempat. Dari hari Jumat pokok sudah berada di Kota Padang. Kita berangkat dari Pasaman, Bapak Ibu. Tadi dari Pasaman berangkat sekitar jam 12 siang. Hampir sebentar Bukit Tinggi, istirahat sebentar, lalu nyampe di sini Bapak Ibu yang berbahagia. Kita ini lama di perjalanan Bapak Ibu yang berbahagia, tapi insya Allah lelah akan menjadi lillah. Alhamdulillah. Wasilah safari dakwah hari ini barokah dari Yayasan Rumah Tahfidz Du'afa. Rumah Tahfidz Du'afa yang bernama Yayasan Ikrimah Syababul Quran, bekerja sama sama Yayasan Rumah Tahfidz Atiba. Ini yang berada di Bukit Tinggi dan di Pasaman, yang diasuh sama tadi Buya Haji Ikri, alumni SPQ Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran yang ada di Kota Padang. Rumah tangganya di Bukit Tinggi bersama Buya Haji Meko. Beliau ini yayasannya Rumah Tahfidz Du'afa yang bernama Adibat yang ada di Pasaman. Beliau seorang dosen. Alhamdulillah. Wasilah beliau ini mengadakan pendidikan safari dakwah. Kita sudah keliling dari bulan April Bapak Ibu. Tujuannya untuk yang berbahagia, kita untuk menebarkan 1000 Al-Quran. Ribuan Al-Quran kita tebarkan, mengajak jamaah semuanya untuk berbagi pahala, beramal jariah, mengamalkan isi dari dakwah Kokoli semata-mata untuk meraih keberkahan. Doakan beliau semua Bapak Ibu yang berbahagia. Kita bersama-sama berjuang di Allah, pertama dengan harta kita, kedua dengan jiwa kita. Berjuangnya Allah ini Bapak Ibu salah satu bentuk niaga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semuanya nanti dihindarkan, diselamatkan dari siksa api neraka yang pedih. Amin ya rabbal. Doakan kita semuanya berkah dunia akhirat. Adik-adik Kokoli yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang imut-imut dan cemot-cemot, jangan kesenting cimeng hanya witati Allah yusai wa pucongsen Islam saya tidak siang. Bapak Ibu ngerti tidak? Lain ngerti Pak? Hanya mohon maaf Bapak Ibu ayah bunda, Kokolim ini aslinya Tionghoa. Kokolim asli Tionghoa, asli, pakai shot tidak pakai sim, asli. Kokolim dari 10 bersaudara, yang sudah masuk Islam 8 orang, sama ibu sudah 9. Alhamdulillah. Yang 2 masih beragama Buddha. Yang beragama Buddha ada di kota Pekanbaru, Riau. Kokolim lahir di kota Dumai, sekarang tinggal di Cibubur. Dumai, Riau, sekarang tinggal di Cibubur, Jakarta Timur. Ibu Kokolim asli suku laut Bengkalis, Riau. Ibunda lahir dari keluarga yang paling kecil, 1 bapak 1 ibu, cuma 16 bersaudara. Alhamdulillah. Ayah Kokolim asli Tionghoa, Bukit Batu, Riau. Menjabat sebagai kepala kelenteng, kepala wihara yang ada di Dumai, Riau. Suhu kiai atau buya kalau dalam agama Islam. Ayah-ayahnya Kokolim atau kakek Kokolim itu asli Guangzhou, Cina. Hijrah di Indonesia, terdampar di provinsi Riau. Jadi Kokolim Ambo Iko, Bapak Ibu Kokolim ini asli Tionghoa, Riau. Satu kampung sama Ustadz Abdul Somad. Lain kenal Ustadz Abdul Somad Bapak Ibu? Lima kenalannya. Itu kenal itu namanya tahu. Tahu ya, Bapak Ibu
ini sama Kolim sudah kenal Pak, karena sudah pernah langsung, karena sudah alat langsung. Kalau kemarin lihat di televisi, di TV, di YouTube sebagainya Pak, di Dhamma Indonesia, di Islam dan macam-macam, itu baru tahu. Kini sekarang sudah kenal. Apalagi nanti setelah acara kita foto-foto bersama. Alhamdulillah. Ustaz Abdul Somad asli putra Melayu Riau, Kokolim asli putra Tionghoa Riau. Jadi Kokolim asli Tionghoa, asli. Pakai stop tidak pakai sim, asli. Percaya Bapak Ibu adik-adik, ayah bunda, percaya enggak Kokolim ini Tionghoa? Percaya? Kalau dicari mantu Kokolim Iko sipit apa belum? Kalau mantu yang mengatakan belum itu fitnah Bapak Ibu. Sipit, walaupun Kokolim katanya sipit, alhamdulillah. Dari bukan empat mata spesial Ramadan 7. Obat hati itu siap, Kokolim mendapatkan sebuah syair, burung pipit di pulau-pulau, biar Kokolim sipit katanya mirip andilau. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silaturahim safari dakwah di peringatan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal ini tujuannya semata-mata Kokolim ingin sharing, ingin mengajak kita semuanya, kita sama-sama benar-benar meraih keberkahan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau berkah nggak Bapak Ibu? Mau berkah Pak? Hidup ini yang dicari cuma satu Pak, yang paling dahsyat. Cari Pak, cari berkah. Yang dicari apa? Berkah. Baginda Rasulullah selalu mendoakan umatnya agar berkah Bapak Ibu. Dari awal makan yang kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana, jadi minta berkah. Dari awal masuk Pak, yang Rasul mengatakan afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalimat wabarakatuh, semoga engkau selalu diberkahi Allah. Kokolim ini masuk Islam sudah 27 tahun yang lalu. Ayo dicari Bapak Ibu sampai diasingkan, diusir, yang dicari cuma satu, berkah. Berkah, bukan cari sukses. Sukses sama berkah itu beda tipis. Beda tipis Pak, beda tipis, bukan bete, beda tebal. Beti, orang yang sukses belum tentu berkah, tapi orang yang berkah sudah pasti sukses. Sukses itu hanya memberi kita kebahagiaan hanya di dunia, sementara berkah memberi kita kebahagiaan di dunia, alam kubur sampai di alam akhirat. Orang yang berkah meninggal husnul khatimah, betul Pak? Orang yang meninggal husnul khatimah tempatnya insya Allah di surganya Allah. Bapak mau tanya Bapak Ibu, tolong jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Pak, mau masuk surga? Mau nggak masuk surga? Kalau ibu-ibu di belakang tak usah ditanya Bapak Ibu, karena sudah kelihatan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Kalau tadi nyampe di sini Pak, tak salah cari ya Pak. Kalau nyampe di sini kok cari ya Pak, itu ibu-ibu yang di belakang Pak, wajahnya satunya penuh bercahaya Pak, karena anak sedang lampu. Insya Allah Bu, calon penghuni surga. Mau masuk surga Bu? Mau mati tidak? Tak mau mati. Kalau tak mau mati tak bisa masuk surga Pak. Karena gerbangnya masuk surga itu adalah kematian. Mati dulu baru bisa masuk surga. Mati yang bagaimana Kokolim? Mati yang husnul khatimah. Bagaimana supaya nanti kalau kita mati menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah? Caranya ketika hidup raih yang namanya keberkahan. Bagaimana supaya hidupnya berkah? Malam ini kita bahas Bapak Ibu. Kita bongkar rahasia menggapai keberkahan. Materi malam ini Buya Didi, mohon maaf, itu bukan sembarang materi. Materi ini sudah pernah Kokolim teliti selama 17 tahun. Boleh? Mohon maaf Buya Ikri atau tim boleh bawa satu buku di sini. Satu tim coba satu buku di sini di bawah. Mana tim Kokolim di belakang? Nah, oke. Bu, jadi materi keberkahan ini sudah pernah Kokolim teliti Pak selama 17 tahun tentang keberkahan. Karena Kokolim masuk Islam, Kokolim pengen cari berkah Pak. Begitu Kokolim masuk Islam, Kokolim teliti tentang keberkahan. Dari masuk Islam dalam pesantren alumni Gontor Darul Kolam Pak, Kokolim Ustaz
misalnya dapat selesai 2005, S1-nya dapat titel SKI, Sarjana Al-Quran. PT IKI itu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan Pak, di pusatnya. Kalau di Padang namanya STQ, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, alumninya Buya Ikri Lubis Bapak Ibu. Nah setelah S1 selesai, kau boleh ngambil S2-nya, ngambil tafsir, konsentrasi ilmu tafsir. Jadi selesai menghafal 30 juz, kau boleh ngambil tafsir Pak. S2-nya selesai, titelnya MAG, Master Alam Goib, Master Agama Bapak Ibu. Jadi kunci-kunci keberkahan yang aku sampaikan ini Bapak Ibu, ini bukan dari Kokolim Pak, tapi langsung dari Allah dan Rasulullah. Kokolim hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Dapat ilmu tentang keberkahan dari Al-Quran, dari hadis, Kokolim amalkan. Begitu Kokolim amalkan, terbukti keberkahannya, Kokolim tulis di buku ini Pak. Jadilah ini buku pengalaman spiritualnya Kokolim. Bapak Ibu, Bu, mau berkah enggak? Nanti dapatkan buku ini Pak ya. Ini kalau Kokolim ceramahkan 5 jam tak cukup, kecuali kalau umroh bersama Kokolim. Kalau umroh bersama Kokolim Bapak Ibu, ini kupas-kupas Pak. Terutama dari Madinah ke Makkah. Nanti kalau umroh Kokolim Pak, insya Allah bulan Januari sudah dibuka Pak. Insya Allah resmi sudah dibuka Januari Pak. Nanti ya umroh sama Kokolim Pak, kita daftar sini Pak, atau bersama nanti Buya Ikri Lubis Bapak Ibu yang berbahagia. Kita berangkat dari Sumbar Bapak Ibu, langsung Pak langsung ke Madinah, direct kita tamat nasib Bapak Ibu. Nanti kalau Kokolim dari Madinah ke Makkah Bapak Ibu, naik bis lebih kurang hampir 6 jam, 520 km. Pokok ceramah Pak selama 6 jam. Pokok buka ilmu keberkahan yang pernah Kokolim teliti. Kenapa? Supaya pulang dari umroh bukan hanya membawa ibadah ritual saja. Pulang dari umroh semakin berkah, semakin berkah, semakin berkah. Tapi Bapak Ibu nanti kelima baca di bukunya Kokolim. Dapat buku ini dari Bapak Ibu. Semuanya bisa dapat buku ini Pak. Kokolim bawa banyak sekali dari Bapak Ibu. Dan ini tak jual bebas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mau berkah Bapak Ibu? Mau berkah? Mau berkah Pak? Pilih berkah atau pilih sukses? Berkah. Sukses itu lambangnya duit. Semakin banyak duit, semakin sukses. Betul Bapak Ibu? Orang yang punya duit, dia bisa beli rumah, dia bisa beli mobil, bisa beli tanah, beli emas, semua bisa dia beli Pak. Itu sukses. Tapi mohon maaf, dia belum tentu berkah. Duit yang sukses itu kita rubah jadi berkah. Duit yang memberi kita kebahagiaan di dunia, bagaimana ini duit bisa memberi kita kebahagiaan di alam kubur sampai di alam akhirat. Makanya Bapak Ibu sebelum pesankan ini Pak, di dalam surah As-Saff ayat 10 sampai 11 Allah baca kita Pak. Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabil alim. Mau enggak kalian memberitahu tentang sebuah perniagaan? Perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa api neraka yang pedih Pak. Apa itu niaganya Bapak Ibu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Pertama Pak, percaya kepada Allah, beriman Pak. Kalau beriman kepada Allah berarti beriman percaya kepada Al-Quran Pak. Ayat Allah itu kita percaya Pak, kita amalkan percaya Pak. Serah, kita tak ada keraguan Bapak Ibu. Lalu kita beriman kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi harus yakin kepada janji dan hadis-hadis Rasulullah. Setelah itu Pak, kalau kita yakin, kita disuruh Pak, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kita harus berjuang Pak di jalan Allah dengan harta kita dan jiwa kita. Ini kunci Bapak Ibu ya. Bu, Pak, mau berkah? Jadi berkah itu kalau sukses tampaknya duit. Kokolim kalau masuk Islam Pak, cari sukses Pak, masuk Islam Buya. Mohon maaf Pak Buya Jabir, Kokolim cari Pak masuk Islam. Saudara-saudara kandung ayah Kokolim di Pekanbaru Pak, itu banyak orang-orang sukses. Rata-rata punya buku. Yang paling sukses om yang paling kuat. Orang-orang memanggil omnya Kokolim sebutannya engkoh. Koh itu paman, mama, om. Kalau koko itu abang. Koko lim itu abang lim. Uda lim, mas lim, aa lim, bukan lim. Itu mangkok, ini koko lim.
malam-malam cari duit, sakit pun cari duit kok Pak Haji mau tanya kok, engkau ini kalau sudah mati mau masuk surga atau masuk neraka sih kok? Hayya Pak Haji, lu orang jangan ancam-ancam poin dengan surga dan neraka Pak Haji. Pak Haji, kalau nanti oi sudah mati, oi mau masuk surga atau masuk neraka, itu nggak penting bagi oi Pak Haji. Sekarang oi mau tanya kepada lu orang Pak Haji, kira-kira nih Pak Haji, lebih banyak mana? Lebih banyak penghuni surga atau lebih banyak penghuni neraka? Loh, kok orangnya seperti itu kok? Lah iya Pak Haji, karena oi mau buka toko di sana. Paham nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu lihat orang yang poling, tak mikir surga, tak mikir neraka, tak mikir malam, tak mikir pagi, tak mikir sehat, tak mikir sakit. Yang penting bisa cari duit. Kenapa? Orangnya poling tahu Pak, duit itu lambang sukses. Duit itu bisa memberi kebahagiaan. Semakin banyak duit, semakin sukses. Betul Pak? Tapi dia bukan lambang berkah. Orang yang beriman kita rubah Pak, duit yang sukses kita rubah jadi berkah. Betul? Karena dalam Al-Quran ini Pak, surah Al-Baqarah ayat 200 sampai 201 Allah sudah jelaskan Pak, di dunia itu ada yang minta sukses, ada yang minta berkah. Mana dalilnya kekoli? Dalilnya sudah Allah jelaskan, faminan nas, maka ada di antara manusia mayakulu yang meminta dan berdoa, Rabbana atina fid dunya, di dunia dia minta hidup yang sehat, hidup yang minta hidup yang di dunia dia minta sehat. Kalau dia sakit Pak, lalu dunia dia minta hidup yang layak, rezeki yang banyak, ayat meminta dikasih. Kenapa dikasih? Allah Maha Pengasih, tak pernah dikasih. Begitu dikasih, tak pernah dia berniaga sama Allah Pak, tak pernah dia berjuangkan hartanya sebagian di jalan Allah, tak pernah Pak. Lihat di kampungnya ada bangun masjid, tak pernah bantu bangun masjid. Banyak di sini Pak anak-anak yang menghafal Al-Quran Pak, butuh Al-Quran, mereka butuh biaya dan sebagainya, tak pernah peduli kepada anak yang hafal Al-Quran, pesantren, tak pernah yayasan, tak pernah peduli Pak, musola, rumah tafsir, yatim, mu'afat, tak pernah dia peduli Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dia akan dapat kebahagiaan di akhirat. Bahagianya di mana? Cuma di dunia Pak, cuma dapat sukses. Tapi tapi ada di antara hamba-hamba yang meminta, apa yang diminta? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Doa sapu lidi, sapu jagat Pak. Sering dibaca Pak? Sering dibaca? Sering dibaca. Hari ini Pak, yang Bapak baca akan mustajab Pak. Karena Bapak bukan hanya menceritakan, tapi langsung membuktikan. Tapi ada kalau sahabat Kokolim Pak, teman akrab Pak, teman satu pesantren, satu letting, namanya Apoy, wali band Pak. Jadi Apoy itu memang orang terkenal Pak, pintar bikin syair. Ayat dia lihat Pak, jadikan syair. Bahkan doa sapu jagat ini Pak, beliau lanjutkan dengan syair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa kata Allah? Ada, tapi ada dan hamba-Mu yang berdoa. Apa yang dia minta? Di dunia dia minta hidup yang layak, di dunia minta jabatan yang bagus, di dunia minta rezeki yang banyak, di dunia minta badannya sehat. Kalau dia sehat, dia bisa cari duit. Apa yang dia minta dikasih. Begitu dikasih, sebagian dia perjuangkan di Allah Pak. Dia bantu rumah tafsir, dia bantu pesantren, dia bantu masjid, dia santuni mu'amal dan sebagainya. Lalu dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat Pak, alias berkah. Karena dia sudah berkah, dapat bonus Pak. Bonusnya apa Ibu? Wakina adzabannar. Baru dia dihindarkan siksa api neraka. Bu, Pak, sukses apa berkah? Berkah apa sukses? Jadi ini banyak kunci-kunci keberkahan Pak. Mau sampaikan Pak ya? Ini kunci-kunci keberkahan mau sampaikan nih Pak.
sudah banyak buktikan. Pokoknya sudah buktikan Pak. Nanti yang punya hutang cepat selesai. Yang punya dagang insya Allah laris Pak. Laris Pak, berkah dagangnya Bapak Ibu. Yang badannya sakit-sakitan sudah ke dokter tak sembuh-sembuh juga, nanti ketemu solusinya Bapak Ibu yang berbahagia. Yang rumah tangganya nanti tak bahagia Pak, suka berantem suami istri tak menemukan kebahagiaan, rumah tangganya insya Allah bakal bahagia. Yang punya anak suka melawan orang tua tak berbakti Pak, nanti ketemu anaknya berbakti insya Allah Bapak Ibu. Yang ada yang STMJ sudah tua masih jomblo, atau STMJ sudah tua masih jomblo, atau IPTN ikatan pemuda telah nikah, atau IPTEN ikatan pemuda telah kawin, dapat istri yang telaten telah jadi pengantin. Nanti ketemu solusi Pak, ketemu jodoh insya Allah Bapak Ibu, ketemu jodoh Pak. Ini banyak Pak, yang belum haji pengen haji minimal bisa umroh, nanti ketemu solusi Pak, akan bisa haji bisa umroh Pak. Buktikan Bapak Ibu. Bu, tapi sebelum Bapak Ibu yang berbahagia, apa itu berkah Pak? Berkah itu kata ulama adalah ziyadatun alal khair, zada yazidu ziyadah. Bertambahnya kebahagiaan ya Allah berikan kepada kita, maka itu namanya berkah. Ibu, Bu, sesuatu yang banyak tapi tak mendatangkan kebahagiaan, sesuatu yang banyak tak mendatangkan kebaikan, itu namanya tidak berkah. Contoh Pak, Bapak Ibu siang malam cari duit, karena duit itu adalah lama sukses, betul nggak Pak? Sehari-hari banget ya Pak, tiap hari cari duit Pak, duit. Bahkan banyak orang tua Pak, anaknya disekolahkan Pak sampai tinggi-tinggi Pak, sekolah yang terbaik. Apa jadi? Biar ini anak bisa cari duit. Jadi kalau siang malam cari duit, sampai punya prinsip orang barat. Orang barat punya prinsip time is money, waktu adalah duit. Siang malam cari duit Pak, tak pernah sholat 5 waktu, tak pernah Pak. Begitu dia dapat duit, tak mau dia keluarkan sedekahnya Pak. Sedekah yang mana Kokoli? Sedekah terbagi dua. Pertama sedekah wajib, kedua sedekah sunnah. Sedekah wajib dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan berdosa, Allah murka. Allah murka, dicabut keberkahan hartanya Pak. Sedekah sunnah dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tak berdosa. Itu hanya bonus. Ya Bu ya. Sedekahnya dua ya, wajib dan sunnah. Sedekah wajib namanya zakat. Zakat ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah terjadi di bulan Ramadan, zakat mal, zakat harta terjadi sepanjang masa. Selagi dia bisa cari duit, menghasilkan 1 bulan paling kecil 1.600.000, dia wajib keluarkan sedekah wajib. Tapi kalau 1 bulan tak mencapai 1.600.000, tak wajib sedekah wajib Pak. Dia wajib disakatin. Kenapa? Dia termasuk du'afa, lemah ekonominya, bisa fakir, bisa miskin. Sedekah enggak? Tetap sedekah. Yang mana? Kalau dia tak punya harta, tak mencapai 1.600.000, dia tak bisa berjuang pakai harta. Lalu dia berjuang pakai jiwa. Jadi kalau tak bisa wajah hidup di amwalikum, dia harus berwajah hidup di anfusikum, pakai jiwa. Gampang memberi pertolongan kepada orang Pak dengan tenaganya. Pokoknya saya kan sudah tua, tenaga sudah lemah. Ya sudah, tak bisa pakai tenaga, pakai pikiran Pak, kasih ide yang baik. Pokoknya saya kan sudah malas mikir. Ya sudah, kasih doa, kirimkan doa yang baik Pak. Doa yang baik kembali kepada yang mendoakannya. Pokoknya saya kan tak bisa berdoa. Ya sudah, sedekah dengan senyum. Gampang memberi senyum, karena kata Rasul, senyummu kepada saudara itu bernilai sedekah. Pokoknya saya kan tak bisa senyum. Ya sudah, mati. Jadi kalau sudah mati tak bisa senyum. Artinya apa? Selagi masih hidup wajib sedekah. Ya, Pak ya. Mohon maaf Bapak Ibu, Pak, Bu, sedikit lagi. Ini master Pak. Jadi sholat dan sedekah ini kunci Pak. Sebelum Bapak Ibu mengamalkan kunci-kunci keberkahan ini, masternya sholat dan sedekah. Itu master Pak, itu dulu Pak, itu dulu diamalkan. Karena kalau menjelaskan dalam surah Ali Imran, duriba alaihi muzallatu aina masukifu, manusia akan tertimpa kehinaan dan kesengsaraan dimanapun saja dia berada. Hina Pak, sengsara Bu. Kalian dia tak mau hina, tak mau sengsara hidupnya, illa bihabli minallah. Dia harus punya hubungan baik antara dia sama Allah. Ini dipahami Pak sholat Pak. Wa habli minan nas, berhubungan baik dengan
14 surat, pokoknya waktu menghafal meneliti. Ternyata ketika Allah perintahkan sholat, gandengannya pasti zakat. Zakat itu sedekah wajib. Ada 124 ayat Bapak Ibu. Aqimus sholat wa atuz zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Selalu bergandengan Pak. Surah Al-Baqarah ayat 103, surah Al-Baqarah ayat 43, Al-Maidah itu banyak kalau dibaca Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak cukup Bapak, kita baca. Ya Pak ya. Itu kemudian kalau gandengan tak dikerjakan Pak, batal Pak. Tak masuk. Allah pasangannya Muhammad. Taati Allah, taati Rasul. Sepaket Bapak Ibu. Bumi gandengannya pasangannya langit, daratan pasangannya lautan, haji pasangannya umroh. Ini berpasangan Bapak Ibu. Bersyukur kepada Allah pasti anusyukuri wali walidai. Berterima kasih kepada Allah, berterima kepada Allah. Ini pasangan Bapak Ibu. Bu, Ibu, ini namanya apa nih? Ini namanya masjid. Indah masjid ini Pak. Masjid indah Bapak Ibu. Tapi mau seindah apa ini masjid Pak, tak akan berdiri Pak kalau tak ada tiang. Betul Pak? Betul. Itu tiang Pak. Kalau itu kipas, aksesoris, speaker, lampu, kipas, lampu. Ini tak berdiri Pak kalau tak ada tiang. Betul Pak Ibu? Tiangnya apa? Sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat merupakan tiangnya agama. Tiang Pak. Dan sholat gandengannya pasti zakat. Bu, sedikit Pak. Pokoknya menyampaikan ini Pak. Tapi sebelum menyampaikan ini Pak, Master Bapak harus kerjakan. Kalau menyampaikan ini Pak sampai berbuih-buih Pak, kalau ini tanpa kerjakan, percuma Pak. Tak mujarab, tak tokcer Bapak, tak tokcer. Ini biar tokcer, masternya sholat dan sedekah dulu. Ini masternya Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pokok mau tanya Pak, di rumah ada air nggak? Ada air. Bapak di rumah kalau ngambil air Pak pakai toren Pak. Ada toren nggak di rumah? Yang punya toren siapa Pak? Ada toren Pak? Tangki air Pak, tangki air. Tahu tangki air? Tangki air itu apa fungsinya Pak? Untuk toren. Toren itu kan dalamnya air. Supaya itu airnya dilemparkan ke keran-keran yang ada di rumah. Betul Pak? Betul? Jadi Bapak kalau ada keran di rumah, Pak, air dari mana Pak? Dari toren Pak. Makanya toren letak di atas Pak, biar airnya kotor Pak. Betul? Pokok mau tanya, sebelum ini toren dilemparkan keran-keran di rumah, biasanya di bawah toren itu ada keran Pak, namanya keran kontrol. Bisa diputar, bisa disok. Betul? Namanya sok keran, keran kontrol. Keran kontrol itu ilustrasinya adalah sholat dan sedekah. Sholat wajib dan sedekah wajib. Betul Pak ya? Bu, sedekah wajib namanya zakat. Kalau ini apa bukan? Bapak Ibu di rumah punya keran, ribuan keran sekalian Pak. Kalau ini tak dibuka Pak, air tak akan bocor Bapak Ibu. Tak keluar Pak. Jadi Bapak mau puasa sunnah, zikir, kurban, berkah gak? Berkah. Tapi kalau sholat, sedekah, Bapak amalkan Pak, berkahnya terhambat Bapak Ibu, karena keran belum dibuka. Tapi kalau airnya biar kenceng, Bapak tambah lagi mesin pendorong Pak. Tahu mesin pendorong Pak? Pasang mesin pendorong Pak, kenceng loh. Mesin pendorong itu Pak ditambah yang sunnah-sunnah, sholat sunnah dan sedekah sunnah. Oke Bapak Ibu ya, gini Pak. Jadi kalau ada orang siang malam cari duit, punya prinsip time is money, waktu adalah duit. Siang malam tak pernah sholat 5 waktu, tak pernah begitu dapat duit, tak ada yang keluarkan sedekah wajib. Yang paling kecil Pak, yang 2,5% Pak. Sisa lebih dari itu Pak, itu namanya mesin pendorong Pak. Itu namanya bonus sedekah sunnah. Yang wajib 2,5%. Bu, kalau sebulan tak dikerjakan Pak, berapa sebulan? Sebulannya dia kumpulkan 7,5 karena tak pernah
Yang tadi hartanya memberi dia bahagia rumah tangganya Pak, mulai tak bahagia Pak. Suami istri suka berantem siang malam bertengkar. Makanya Bapak Ibu nanti kalau punya istri berantem siang malam Pak, Bapak sebagai suami yang biasanya dimaklumi dan dimaafkan Pak, itu sudah tabiatnya. Bapak kalau istri banyak ngoceh, Bapak diam aja Pak. Laki-laki banyak diam, kita laki-laki diciptakan dari Nabi Adam. Bagaimana punya Pak? Adam mingkem, ibu-ibu dari Siti Hawa. Mana? Jadi lihat Siti Hawa. Ada yang lihat Siti Hawa. Error pada bengkel. Kasih makan sama anak dia Pak. Anak berkah Bapak Ibu, karena yang 2,5% itu milik muafat yang meminta tamu. Itu bukan milik kita Pak, haram dimakan Pak. Dimakan tak berkah Pak. Anaknya mulai membangkang, tatahan orang tua ibaratnya mau Bapak Ibu. Apa Pak? Harta tak berkah Pak, dicabut keberkahannya Pak. Mulai kecelakaan, kerusakan, kerampokan, kecopetan, kemalingan, sampai kebakaran. Ma'asoba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satu musibah yang menimpa diri kalian kecuali dengan izin Allah. Wa ma asobaka min hasanatin fa minallah. Kau dapat nikmat datangnya dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dapat musibah itu hasil perbuatan dirimu sendiri Bapak Ibu. Bu, jadi sholat dan sedekah. Oke, kita bahas tadi ya. Kita buka ini Pak. Bapak tidak makan juga ada wajib. Oke. Jadi setelahnya apa tadi Bu? Duit. Duit yang sukses berubah jadi Bapak mau tanya, tahu duit nggak? Tahu duit? Tahu duit? Tahu duit? Kelihatan wajah-wajah tawadhu. Tahu warna duit? Ini adalah duit Pak. Kita akan certin ceramah dengan ilusi. Pokoknya itu yang mohon maaf dapat julukan dari Trans 7 dari ilusionis. Ilusionis itu Pak kalau ceramah pakai sulap-sulap yang spektakuler. Jadi pokoknya Pak ahli main sulap. Sulapnya menggunakan sebagai media dakwah untuk ceramah. Kalau Sunan Kalijaga Pak dakwahnya pakai media gamelan dan wayang. Sesuai perkembangan zaman waktu itu, pokoknya kalau dakwah Pak pakai media Pak sulap dan barongsai. Barongsainya Pak ceritanya mengubah tentang bukan Kaisar Cina, tentang Wali Songo dan sahabat Rasulullah dimainkan dengan barongsai. Kenapa cara pakai barongsai? Karena orang Tionghoa orang yang paling romantis. Jadi orang yang paling romantis itu Pak cuma orang Tionghoa. Romantis Pak. Bapak Ibu, Bapak kalau romantis sama istri awak Pak selalu dipanggil saya Pak. Halo say, betul nggak Pak? Kalau orang Tionghoa Pak jangankan istri Pak, barok aja pakai say Pak. Barok, say, romantis ya Pak. Ya Pak ya. Pokoknya orang pakai sulap-sulap dan barongsai Pak. Hari ini tak pakai barongsai Pak karena suasana masih pandemi. Karena harus lapangan besar Pak. Itu yang ada mencapai 5.000. Yang pernah meliput Metro TV Pak, bawa kru orang. Hari ini pakai sulap-sulap yang spektakuler. Coba kita lihat. Ini namanya apa Pak? Bu. Ini adalah duit Pak. Salah ambil Bapak. Tak fokus. Tak masalah. Kalau tisu tak tahu. Ini namanya apa? Namanya apa? Ini tisu. Ini tisu apa duit? Kamu mau tanya apa? Tisu apa duit? Deal? Oke. Kalau Bapak Ibu adik-adik mengatakan ini tisu, alhamdulillah tandanya masih hidup. Bisa membedakan mana tisu, mana duit. Kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih beri kita kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk merubah duit lama proses Bapak rubah jadi berkah. Kesempatan duit yang memberi kita kebahagiaan di dunia, rubah bagaimana ini duit bisa memberi kita kebahagiaan di alam kubur sampai di alam akhirat. Artinya apa? Kapan kembali? Artinya kita suruh bersedekah, disuruh berjuang pakai harta kita. Sampai kapan kembali? Sebelum ajal datang menjemput kalian. Kenapa? Bu, rata-rata nanti orang kalau sudah ajal sudah datang Pak. Ajal sudah datang Pak. Rata-rata dia minta ditunda oleh Allah Pak. Tunda. Lalu kalau tunda apa yang kau minta? Dia pasti yang minta sedekah. Minta sedekah dia Pak. Bukan minta haji, bukan minta puasa. Yang minta sedekah. Mana dalilnya Bapak? Baca Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah jelaskan. Wa anfiqu
sholihin. Apa kata Allah? Sedekahkanlah, infakkanlah sebagian rezeki kuberikan kepada kalian di jalan Allah. Sebagian Pak, sebelum ajal datang menjemput kalian. Kalau ajal sudah datang kepada kalian, dia pasti akan berkata, kata Allah, wahai Allah, coba kau tunda kematianku sebentar saja ya Allah. Kalau kau tunda sebentar kematianku ya Allah, aku pasti akan bersedekah dan menjadi orang soleh dan dermawan Pak. Tak bakhil dia Bapak Ibu. Kenapa dia bersedekah Pak? Tak minta haji, tak minta puasa, yang dia minta sedekah. Dia baru ingin berniaga sama Allah Pak. Dia baru beriman kepada Allah. Dia baru percaya akan janji Allah pada Al-Quran tentang sholat dan sedekah Pak. Dia baru ingin beriman kepada Rasulullah Pak. Dia baru percaya Pak. Apa kata Rasul? As-sadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umur. Sedekah yang kalian keluarkan, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah, itu bisa menolak segala macam musibah dan bisa memanjangkan umur kalian. Jadi sedekah ya panjang umur Pak. Demi Allah Bapak Ibu. Bu, Ibu pokoknya Pak sebentar. Ibu di sini ada yang umur 74 enggak? Ada. Siapa 74? Tunjuk tangan Bu. Siapa yang umurnya 70 sampai tahun, siapa tunjuk tangan? Ada di sini Bu. Tak ada. Ibu 7 berapa umurnya Bu? Alam berapa umurnya? 75 ya Bu. Ibu awet muda loh Bu. Masya Allah. Kok kira umurnya masih 45 tahun Bu? 75 seger ya Pak ya. Masya Allah. Ibu oleh usia beliau Pak, tapi sudah tua kan Bapak Ibu. 74 tahun sudah tua. Ada asma Pak. Ibu oleh Pak, bawa dari Riau Pak. Sekarang ini di Jakarta. Masuk Islam sudah 16 tahun. Kok oleh katakan ibu ini mukallaf Pak. Walaupun yang berarti uluh imannya lemah Pak. Walaupun sudah 16 tahun, anaknya ustaz Pak, tetap aja mukallaf Pak. Kenapa mukallaf? Karena ibu oleh tak bisa membaca Pak. Jangankan baca Al-Quran, baca Indonesia aja tak bisa Bapak Ibu, tak bisa baca Pak. Jadi kalau mau jalan-jalan ke tempat-tempat ramai, Pak mau tinggal Pak, sudah hilang Pak. Tak bisa balik Bapak Ibu. Dan tak bisa membaca Bapak Ibu. Apalagi baca Al-Quran. Ibu oleh masuk Islam sudah 16 orang Bengkalis, Riau. Umur 34 ada asma. Tak boleh kedinginan, tak boleh kena debu, tak boleh batuk Pak. Asmanya kemana Bapak Ibu? Bu, Ibu pokoknya pertengahan Juni kemarin Pak, kena COVID Pak, kena corona yang keras berat, benar-benar corona Pak, penyakit baru Bapak Ibu. Napasnya sesak, badannya panas, tapi dia kedinginan, lebih dari malaria Bapak Ibu. Lambungnya sakit, tulangnya seperti mau copot Bapak Ibu yang berbahagia, nafsu makannya hilang, nginjak tak bisa Bapak Ibu yang berbahagia. Bu, begitu Ibu pokoknya corona Pak, pokok telepon Pak, abang yang ada di Duri, abang yang paling tua, kakak yang paling tua ada juga di Dumai Pak. Telepon, Bang, iya Dek, Bang, ibu kita kena COVID Bang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adik Lim, kok bisa ibu kita kena corona? Abang sudah pesan kalau umi kita dibawa ke Jakarta dari Riau, tolong dijaga baik-baik. Ibu kita itu sudah lansia, ada asma, tak boleh kena COVID. Bang, kita ini sekarang Bang sedang berada di sekolah kehidupan Bang. Kalau kita sekolah formal, Bang dikasih pelajaran dulu, baru dikasih ujian Bang. Tapi kalau sekolah kehidupan, dikasih ujian dulu Bang, baru dapat sebuah pelajaran. Jadikan ini pelajaran berharga buat kita Bang. Lantas, ya Bapak tuh dengan doa lah Pak. Iya deh, Abang tak bisa bantu dengan doa dari Riau deh. Abang tak bisa ke Jakarta, Abang tak bisa bantu dengan tenaga, karena Abang tak bisa ke Jakarta. Jakarta lagi PPKM, Abang tak bisa datang ke Jakarta, dan Abang tak bisa naik pesawat karena Abang belum vaksin. Jadi kalau tak vaksin Pak, tak bisa naik pesawat Bapak Ibu. Abang boleh itu belum vaksin Pak, ini belum vaksin Pak, tak bisa naik pesawat. Ya Pak ya. Dan Abang juga tak mau PCR. Apa PCR Pak? Colok-colok katanya Pak, tak mau Pak. Jadi Bapak Ibu kalau naik pesawat dari Sumatera Pak, walaupun Pak bukan vaksin Pak, di Riau ini Pak, di Sumber Pak, masih PCR Pak. Masih PCR itu Pak di atas swab. Kalau swab cuma dicolok ke hidung aja Pak.
sedekah ya Pak ya. Nanti kalau Bapak ada anak sakit, orang tua sakit, orang tua sudah meninggal, siapapun Pak, sedekah atas nama mereka Pak, sedekah. Jangankan sedekah Pak, Bu, haji aja bisa dibayar Pak. Ya Pak ya, sedekah, sedekah Pak, sedekah Pak. Amal doa sedekah, kakak doa sedekah, olim doa sedekah, doa sedekah, doa sedekah. Alhamdulillah Bapak Ibu, Bu, panjang umur. Jadi sedekah itu kata Rasul bisa menolak musibah, bisa memanjangkan umur. Apa kata Rasul? As-sadaqatu tasdulu sab'ina baban minasuh. Sedekah yang kalian keluarkan bisa menutup 70 pintu keburukan, Pak. Pak, sedekah Bapak Ibu. Ditutup 70 pintu keburukan orang yang bersedekah Bapak Ibu. As-sadaqatu tamna'u minatasuh. Sedekah yang kalian keluarkan bisa menolak mati suul khotimah. Mau menolak khotimah Bapak Ibu? Perbanyak sedekah Pak. Sedekah itu menolak mati suul khotimah. Jadi kalau orang sudah meninggal dia minta apa? Sedekah. Tapi sudah terlambat karena ajal sudah tiba. Tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan, walaupun cuma sesaat. Yang ada apa? Penyesalan. Penyesalan selalu di akhir Pak. Kalau di awal namanya pendaftaran. Sudah terlambat. Jadi Bapak Ibu pesan Kokolin Pak, mumpung belum terlambat, Bapak berniaga sama Allah, berbanyak tadi sudah sholat, Bapak berbanyak sedekah. Ya Bu ya. Deh, saya namanya apa ini? Tisu apa duit? Coba kamu Nanda ke depan. Sini, boleh ke depan nggak? Pegang tisu aja, sebentar. Sini Nanda. Boleh berdiri saya. Dipakai pencinya dipakai, jangan dibuka. Nah, dipakai. Pakai saya. Oke. Sebelah kiri saya. Pokoknya pada Ananda ya. Ananda sudah pernah jumpa Kokolin belum sebelumnya? Belum. Berarti kita belum kenalan ya. Oke. Ananda, sini saya. Jangan sebutkan namanya. Kokolin itu ahli bermain prediksi. Lihat wajah, langsung tahu siapa nama lengkapnya. Coba Ananda, tatap mata Kokolin, kelihatan. Ananda ini nama lengkapnya pasti rapi amat. Namanya rapi amat ya. Sudah pakai peci, pakai baju kaos, pakai celana panjang. Insya Allah pasti pakai celana dalam. Betul nggak Nanda? Betul. Rapi amat. Nanda rapi amat sih. Itu Ahmad Fadil, Ahmad Nasir, Ahmad Soleh tak rapi. Nanda rapi amat sih Nanda. Pokoknya kan Islam mengajarkan an-nadzafatu minal iman. Kerapian kebersihan pangkal Ananda orang yang beriman. Makanya rapi amat, bukan Raffi Ahmad. Rapi. Nah, namanya tisu apa ini? Tisu. Coba ambil satu Nanda, ambil. Oke ya, jangan dirobek ya, jangan lapimus. Masih. Nah, kalau itu tisu, coba kalau ini apa namanya? Coba aku ambil dulu ya. Namanya apa ini? Ini namanya korek api gas. Waktu ceramah di pesisir Pak Selatan Pak, anak monyeko, iko namanya catui. Jadi kalau orang pesisir Selatan Pak namanya catui, Pak. Catui ya, catui ini namanya korek api gas. Warnanya apa Nanda? Warnanya merah Pak, merah. Masih baru nggak? Masih baru karena baru beli. Perhatikan, masih baru Pak. Pada Ramin masih baru, pada Ramin Pak Kades masih baru ya. Pak Wali Nagari masih baru Pak ya. Masih baru ya. Pada ini masih baru nggak? Masih baru karena baru beli. Sudah, rapinya pegang. Isunya minta. Sudah lepas. Bakar, coba dibakar, bakar. Allahumma Muhammad. Duit. Lumayan. 20.000. Ini duit beneran loh, bukan mainan. Coba duitnya ambil duitnya. Coba terawang. Ya, ini. Ya, terawang. Dicari ya, terawang terus ya, terawang. Betul, terawang ya, terus. Cari garis-garis ya. Ini kalau nggak ada garis-garis seperti ini, itu duit palsu. Kalau ada garis hitam, itu duit asli. Nanda, itu duit asli apa duit palsu? Asli. Pakai short. Asli. Masa pakai short ya Pak asli.
Astagfirullahaladzim. Hati-hati, orang Islam itu tak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam itu harus baca Al-Quran dan baca sholawat. Pokoknya mencoba merubah sulap-sulap yang tidak Islami menjadi sulap-sulap yang Islami agar diberkahi oleh sang ilahi. Coba lepas dulu. Dia belum bengkok, Pak. Genggam yang kuat, Salawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Barokah salawat bengkok engkau yang kuat. Bengkok nanda. Bengkok Pak. Bengkok Pak. Dibuka empat mata, kata toko awana inilah dia, koko limhaya, bukan koko limbat. Nih koko lim bukan koko limbat. Koko lim itu Pak kalau ceramah paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya makan, tapi kalau tak ada suara. Subhan, dibuka empat mata Bapak Ibu. Nah, benar. Koko lim itu dapat julukan Pak dari misionis kalau dapat sulap-sulap yang spektakuler. Banyak usul Bapak Ibu. Nanti kita nanya dari dia, lampu pokoknya pegang bisa nyala, macam-macam Bapak Ibu. Nanti kalau waktu kita mainkan Bapak, kita lihat filosofinya Pak. Oke, Nanda bisa lurusin lagi bisa. Coba lurusin. Takutnya itu orang ambil mainan. Coba lurusin. Tak bisa, ya sudah. Nanda nanti kalau ajarkan tarik menggunakan benda-benda keras ya. Pokoknya itu linggis Pak, kalau linggis bengkok Pak. Nanti kita tembak itu macam-macam Bapak Ibu ya. Kalau Pak betul Pak, bengokin bengkok. Kalau sensor yang bersih itu Pak, goyangin bengkok Pak. Ini tarik menggunakan benda-benda keras, apalagi menggunakan hati seorang wanita. Pak, mohon maaf ya Pak, Bu. Pak, sedikit lagi 2 menit ya, bentar ya. Bu, Pak, Bapak nanti kalau punya istri, hatinya keras, tak mau dengar kata suami Pak, suka melawan kepada suami, tak mau taat. Bapak kasih buku ini Pak, Bapak suruh baca. Nanti kalau dibaca Pak dapat hidayah, insya Allah jadi istri yang berbakti kepada suami Pak. Bu, ibu ketika menikah, siapa yang menikahkan ibu? Pasti yang pertama ayah kandung, betul Bu? La nikah illa biwaliyin. Tidak sah sebuah pernikahan apabila perempuan tak ada walinya. Wali yang pertama ayah kandung, ya Bu ya. Walaupun boleh diwakilkan kepada siapapun, yang penting ayah kandungnya dia ridho, ya Bu ya, dia boleh wakilkan. Bu, ayah kandung, coba lihat ketika ibu dinikahkan, bapak kita salaman kepada pria calon suami kita. Wahai pria tampan, kunikahkan engkau dengan putri saya bernama A binti B, mas kawin C dibayar tunai. Terima nikahnya A binti B, mas kawin tersebut dibayar tunai. Syah, ini ayah kita, dia salaman kepada ini pria. Ibu tahunya, ini bapak kita, dia mewakilkan surganya kepada ini pria calon suami kita. Artinya apa? Durhaka sama suami sama saja durhaka sama kedua orang tua kita. Bu, nanti baca sejarahnya, baca. Mana? Ini kalau dibaca dulu. Oke, Bu, ibu nanti kalau punya suami tak sayang sama mertua, sayangnya cuma sama orang tuanya doang. Mertua tak sayang apa ibu? Bu, kasih buku disuruh baca Pak. Nanti kalau bapak dapat hidayah Pak, bapak hanya berkah Pak. Sayang sama orang tua, sayang sama mertua. Dua-duanya orang tua tak boleh dibeda-bedakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, Bu, Bapak, nanti kalau punya anak Pak sudah dewasa Pak, hatinya keras Pak, tak mau berbakti kepada orang tua, cuek, tak melawan ya Bu ya. Kasih buku ini Pak, suruh baca Pak. Dapat hidayah, jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ini banyak ujung-ujung keberkahan Bapak Ibu. Iko dikatakan di Jakarta Pak, yang para pekerja dapat buku dibantu Pak. Begitu dia baca Pak, memperhatikan Pak, alhamdulillah Pak, dapat hidayah Bapak Ibu. Orang tuanya tidak terkena haji Pak, minimal dia umrohkan. Kenapa? Dia kan baru sadar Pak, ternyata kunci keberkahan itu ada di kedua orang tuanya. Nanda, sebentar. Nanda, ini sedikit lagi saya Pak, sedikit lagi Pak. Nanda, ini namanya uang. Panggilannya duit. Ya, dia ini kalau masuk di daerah Sumatera Barat namanya berubah jadi binti. Ya Pak ya, ambo itu Pak lain bahasa Padang. Karena orang Riau
paling pintar bahasa Padang, bahasa Sumatera. Pokoknya meneliti Pak Ambulai bahasa Jawa bisa, bahasa Padang bisa, bahasa Cina, Mandarin bisa, bahasa Arab insya Allah Bapak Ibu, bahasa Inggris Pak. Masih banyak bahasa Bapak Ibu. Ternyata kalau meneliti Pak bahasa yang paling gampang di dunia, bahasa yang paling gampang Pak di dunia ini cuma bahasa Padang Pak. Bahasa Sumbar itu bahasa yang paling gampang. Kuncinya cuma dipendek-pendekin, dipanjang-panjangin. Coba kemana jadi kemana, siapa jadi sia, berapa jadi berapa, pendek-pendekin. Kalau tidak dipanjang-panjangin, mancung jadi mancung, hidung jadi hidung, kuping jadi talingo, biang aja. Kuping itu bukan biang, kuping itu talingo. One tulisannya, wan bacunyo, cie artinya. Bahasa mana bahasa paling gampang. Ini kalau bahasa Padang namanya berubah jadi pinti. Masuk Sumatera Utara berubah jadi hepeng. Masuk Jawa Barat Sunda sekitarnya namanya Artos dan Acis. Nama gaulnya Mani. Apa nada? Mani. No love, no cry. No money, no love. No kancing, no money. Di tanah Arab namanya berubah jadi fulus. Apa? Fulus. Ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. Kasih duit. Nanda duduk dulu sebentar ya. Bapak Ibu, kita tak banyak lebar. Pokok pengen jadi berkahan. Bu, namanya apa Pak? Piti. Indonesianya Bu. Bapak Ibu, Bu, demi Allah, ini lambang sukses Pak. Lambang sukses. Pak, belum lambang berkah Pak. Bapak berubah jadi berkah. Betul? Ini baru bisa memberi kita kebahagiaan dunia Pak. Bapak ubah bagaimana ikut duit, ikut piti juga bisa memberi kita kebahagiaan. Bukan hanya dunia Pak, tapi di alam kubur sampai di alam akhirat. Makanya minta Pak Robbana atina fid dunya dulu Pak. Wa huwa fil akhirati hasanah. Dunia dan akhirat. Bu, kalau Bapak siang malam cari ini Pak, dari remaja sampai tua sampai sakit-sakitan Pak. Kalau Bapak Ibu tak rumah jadi duit Pak, sama Bapak tak rumah jadi berkah. Kalau Anda mau meninggal Pak, demi Allah nanti menyesal Pak. Demi Allah menyesal Pak, menyesal. Menyesal ya Bu ya. Ini nama sukses Pak. Kenapa? Dia pernah ngomong, kadang-kadang namaku adalah duit. Walaupun aku tidak pernah memperkenalkan diri, tapi sungguh aku sudah sangat terkenal. Sayang, halo, namanya apa ini? Piti. Indonesia tuh duit. Dari kalangan anak-anak, hati-hati, tunanetra, orang gila sekalipun tahu kalau aku duit. Betul? Wajahku biasa-biasa saja. Ada gambar-gambar wajah-wajah para pahlawan Indonesia. Wajahku biasa-biasa saja. Fisikku juga lemah. Aku lemah. Aku bisa diremas-remas, dicoret-coret, dibakar-bakar, disobek-sobek. Aku bisa dibuang kemana saja karena aku memang lemah. Tapi kalian jangan salah. Walaupun aku lemah, aku bisa merubah tatanan kehidupan dunia. Betul? Bu, orang bisa naik haji gara-gara punya apa? Punya duit. Walaupun dihajikan gratis, yang menghajikannya pakai duit. Aku mau tanya Pak, di sini yang sudah haji ada Pak? Tolong ya Pak ya, yang sudah haji Pak, pakai peci haji Pak, pakai. Jika perlu Pak, kalau sudah haji Pak, pakai titel haji. Pakai titelnya Pak. Hajat, pakai titel hajat. Riak kori, bukan riak, biar hanya tambah mantul. Kenapa? Kalau dia pakai peci haji, dipanggil Pak Haji Pak. Kalau dia transfer lima waktu Pak, dia malu kepada titel hajinya Pak, malu. Kalau dia sudah haji, dia sudah pakai peci haji Bapak Ibu sudah berpakai haji Pak. Kalau dia ke tempat-tempat maksiat tak mungkin Pak, tak mungkin Pak.
dibantu dengan sedekah. Tak punya harta, sedekah bagi jiwa Pak, gampang memberi pertolongan. Orang kalau rajin sholat Pak, tempat punya orang Pak, masuk ke masjid, dia bantu bersih-bersih, ada yang jatuh dia bantu Pak. Orang lihat masuk Bapak ini sholat, yang rajin sholat, rajin bantu dengan sedekah Pak. Ayo Pak, dihajikan, diumrohkan, itu kan terjadi Bapak Ibu ya Pak. Sholat dan sedekah Pak, sholat dan sedekah itu nomor satu ya Pak ya. Sedekah wajib dulu Pak, zakat, lalu Bapak masih mendorong Pak sholat sunnah, sedekah sunnah Bapak. Oke Pak ya. Setelah itu master Pak, Bapak sudah dapat Quran Pak, baru Bapak amalkan Pak. Amalan khusus dari Nabi Muhammad. Amalan khusus Pak, sholawat Pak dari ulama yang ngajarin Pak. Bisa Pak. Apa sholawatnya? Sholawat yang dibaca, sholawat namanya sholawat hajiyah. Sholawat biar cepat naik haji dan umroh. Apa sholawatnya? Allahumma sholli ala Muhammadin adada rabbil raqib sholatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bihal khudur ila al-baitil atiq wa ziyarata qabri wa qabri qabri Abi Bakar As-Siddiq wa qabri Abi Bakar As-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wahai Allah, limpahkanlah selawatnya kepada baginda Nabi Muhammad sebanyak pasir-pasir yang bertaburan di muka bumi ya Allah. Dengan selawat yang kubacakan ini ya Allah, kau kasih aku rezeki yang banyak sehingga aku bisa kembali berlatih rumah tua, bisa ke Ka'bah kota Mekah, dan bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad dan ziarah ke makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bisa ke Mekah, bisa ke Madinah, bisa haji minimal bisa umroh. Amalin Pak, amalin. Bapak amalkan dulu ya, urusan amalin nih Pak. Ini baca amalan pokok Pak. Makanya haji gratis, umroh berkali-kali gratis Pak. Alhamdulillah. Kemarin Pak sebelum corona Pak, alhamdulillah Pak dua pemakan Pak dari rumah yang kita masuk Islam Pak. Dari Katolik dia Pak. Jadi kakak nomor 3 itu Katolik, anaknya masuk Islam Pak sudah 5 orang Pak. Alhamdulillah. Yang dua masukkan barang-barang Pak, ke Jakarta masuk Islam. Minta pokoknya tuntun masuk Islam Pak. Mas ada cara begini Pak. Islam pokok tuntun jadi bukan yang mengislamkan, yang mengislamkan adalah Allah. Pokoknya menuntun jadi orang Islam Pak. Begitu kalau Islam Pak, ada di antara jamaah Pak. Pokoknya ini dua ponakannya saya kasih hadiah haji plus, diberangkatkan haji plus langsung Bapak Ibu yang berbahagia. Kok bisa sekokoling barokah namanya selawat ini Pak? Pokok yakin Pak. Jadi Bapak Ibu amalkan selawat ini Pak, ketarik semua keluarga kita Pak, bisa haji, bisa umroh. Amalin ya Pak ya, amalin. Nanti dapatkan buku ini Pak, dapatkan amalkan. Oke Bapak Ibu, orang bisa yang gara-gara apa? Duit. Jabatan bisa hancur gara-gara duit. Ya Pak ya, yang punya jabatan hati-hati Pak, gara-gara ini Pak bisa hancur jabatan kita. Oke, Bapak yang punya jabatan, baik jabatan pemerintah, jabatan non pemerintah, mau nggak jabatannya berkah Pak? Jabatannya semakin berkah. Apa syaratnya Bapak Ibu? Syaratnya orang semakin tinggi, naik pohon, naik pesawat, naik gedung semakin tinggi, dia ke bawah semakin takut. Semakin tinggi jabatan kita, semakin tinggi ilmu kita, semakin takut kita kepada Allah. Jadi yang punya jabatan pengen berkah Pak, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, dapat duit, keluarkan dulu Pak yang wajibnya Pak, 2,5%. Mau kencang, Bapak tambah sedekah-sedekah yang lain Bapak Ibu. Ya Pak ya. Setelah itu baru amalkan ini Pak. Nah, dibaca oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Allah gambarkan dalam Al-Quran Nabi yang paling kaya punya kerajaan. Ternyata pokoknya peliti Pak, Nabi Sulaiman suka membaca doa ini Pak. Apa doanya Pokoknya? Nanti baca di buku ini Pak. Jabatannya bagus Pak, sudah terbukti Bapak Ibu. Yang punya dagang, punya usaha, mau ganjar gak dagangnya Pak? Bapak amalkan Pak. Sholat jangan pernah tinggalkan 5 waktu. Bapak korbanin sedekah dulu. Sholat sedekah sudah Pak. Bapak amalkan ini. Doa yang dibaca Nabi Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman Allah gambarkan Nabi yang kaya Pak. Nabi Sulaiman suka membaca doa ini Pak. Baca doanya. Kaya Bapak Ibu. Insya Allah berkah. Oke Bapak Ibu yang berbahagia, Pak Ibu. Nanti kalau anaknya belum ketemu jodoh ya Bu ya, karena banyak orang ketemu menikah Pak gara-gara ini alasannya Bapak Ibu. Tak punya duit ya Bapak Ibu. Boleh bisa cari duit ya Bapak Ibu. Nanti yang ketemu jodoh Pak amalkan Pak ya. Ini ada doa Nabi Musa Pak. Nabi Musa ketika jomblo tak punya jodoh Pak, membaca doa ini Pak. Langsung dikasih jodoh yang terbaik Pak, putunya Nabi Shu'aib. Jadi Bapak Ibu nanti kalau punya anak yang sudah usia tak ketemu jodoh, tak usah galau Pak. Bapak bacakan doa ini Pak. Bapak amalkan Pak. Karena doanya orang tua bukan anak-anaknya seperti doa seorang Nabi buat umatnya. Bapak Ibu amalkan. Biar anak kita
Duit, betul Pak? Duit. Bapak Ibu, hati-hati ya Pak ya. Orang tak masuk surga gara-gara duit. Ketika dia hidup Pak, dia tinggalkan hutang-hutang Pak. Ketika dia punya duit, hutang tak mau dia bayar, dan tak ada sampai dia meninggal dunia, hutang tak dia bayar, dan tak ada keluarga dan ahli warisnya yang memberikan hutangnya. Orang yang dia hutang tak ridho tak ikhlas, maka ruhnya tergantung-gantung antara langit dan bumi. Sebelum hutang-hutang dia selesaikan. Hati-hati yang punya hutang Pak, jangan punya hutang Pak. Orang yang punya hutang nanti kalau tak selesaikan, lebih baik kita jual aset. Yang penting tak punya hutang Pak. Ya Pak Bu ya, Bu, jangan sampai punya hutang Pak. Nanti Bapak Ibu yang punya hutang, pengen cepat selesai hutangnya Pak. Pokoli, saya pengen tak punya hutang Pokoli. Caranya Bapak jual aset. Yang jual aset, apa yang dia punya jual Bapak. Yang penting tak punya hutang. Taruh pula Pokoli, gampang Pak. Bapak yang punya hutang. Nanti yang pertama, soal waktu jangan ditinggalkan. Yang kedua, sedekah dulu Pak. Yang wajib dulu Pak. Yang minimal 20 Bapak sedekah Bapak ya Pak ya. Bu, Pokoli, saya mah lagi banyak hutang. Tapi sedekah Pak. Kalau dia ada banyak hutang, tak sedekah Pak. Terus dikasih hutang terus Pak. Pokoli, saya mah lagi susah terus Pak, susah terus. Pak, sedekah kebutuhan akhirat. Dahulukan akhirat, dunia akan ikut. Ya Pak ya. Sholat, sedekah. Selain sholat, Bapak amalkan ini Pak. Ada doa khusus langsung dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah mengajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib Pak. Kata Ali bin Abi Thalib, aku pernah diajarkan sebuah doa Nabi Muhammad. Kalau doa ini aku amalkan, maka Allah akan melapangkan rezeki saya untuk memenuhi hutang-hutang saya, walaupun hutang saya berupa emas setinggi Jabal Sabir. Tinggi Pak, lunas kata Rasul. Lihat ya. Nanti kita menjaga lampu sebentar ya, pakai tangan. Coba jangan buka dulu ya, Bu, Pak. Nanti amalkan Pak ya. Pokoli sedikit lagi Pak. Ketika punya hutang Pak, gara-gara buka restoran di Jakarta. Pokoli punya restoran di Jakarta Pak dari tahun 2011 sampai buka cabang-cabang Pak. Itu tujuannya membuka lapangan pekerjaan untuk anak-anak untuk sekolah. Jadi kalau Jakarta punya restoran buka cabang-cabang Pak. Yang paling besar di Cibubur Pak. Cibubur ya Bu ya. Nanti Bapak Ibu kalau ke Cibubur Jakarta Timur Pak, silakan mampir Pak. Namanya KLC Pokoli Chicken. Mampir Pak. Di belakang taman ada Bapak Ibu. Tak jauh Bapak Ibu. Namanya Pokoli Chicken. Makannya gratis, pulangnya kalau bayar Bapak Ibu. Ini bukan promosi Pak, cuma menginformasikan saja. Jadi betul Pak, ketika buka cabang terjaga Bapak Ibu, betul Pak. Hutang itu Pak malam itu tak pernah nyenyak. Siap jadi orang mahina. Pokok pengen cepat hutang Pak, udah jual aset Bapak Ibu. Masya Allah Pak, jual aset yang sangat mudah Bapak Ibu. Pertama belum ketemu doa ini Pak, 2 tahun tak laku Pak. Begitu Pak amalkan doa ini Pak, langsung Pak cuma 3 kali Jumatan Pak, demi Allah terjual Pak, lunas tak boleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang pengen jual mobil, jual tanah, jual apa, properti dagang Pak, Bapak amalkan Pak. Yang punya dagang ini doa luar biasa Pak. Amalkan Pak ya, cuma di hari Jumat. Amalnya cuma di hari Jumat. Ibu-ibu yang tak sholat Jumat, amalkan tuh setelah sholat zuhur, tapi hari Jumat. Bapak-bapak setelah sholat Jumat. Berapa kali Pokoli? Baca di sini Pak. Ini doanya Pak, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Amalkan Pak ya, Bu. Ya Pak ya. Bapak Ibu, rumah tangga suka berantem. Gara-gara apa Pak? Duit. Ya, suka berantem Pak. Karena kadang-kadang laki-laki egois. Laki-laki itu Pak kalau punya duit pada tetap egois Pak. Mata-mata cari duit. Betul Bu? Bu, Ibu, lebih egois laki-laki apa perempuan Bu? Laki-laki. Makanya Pak laki-laki itu lebih egois. Pokoli ini Pak tak suka sama laki-laki Bapak Ibu. Karena laki-laki itu egois Ustaz. Maka tak suka sama laki-laki ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, Bu, nanti yang rumah tangga tak bahagia gara-gara ini Pak nanti baca Pak. Ini panjang Pak oleh ceramahkan Pak. Waktu cukup Bapak Ibu. Oke Pak ya. Oke, terakhir Bapak Ibu. Duit pernah ngomong. Aku duit bisa menebus obat kalian di apotek. Tapi mohon maaf, aku tidak bisa menyembuhkan penyakit kalian. Kenapa? Karena aku hanya duit. Aku bukan Tuhan. Tetapi kenapa banyak manusia yang menuhankan saya? Mentang-mentang dia banyak duit sombong Pak. Kalau sakit bisa ke Jerman, Amerika, Jerman, Eropa, Jepang. Bisa bayar rumah sakit yang termahal, bisa bayar dokter yang terhebat, bisa bayar beli obat yang termahal. Pulang tak belum sembuh. Karena tak sembuh Pak. Duit dia bukan Tuhan Pak. Duit hanya bisa bayar dokter, rumah
duit tak bisa menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan, Bu? Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Aku sakit, Allah yang menyembuhkan, Pak. Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Oke, Bapak Ibu, siapa yang sakit di sini tak selesai? Ini solusinya, Pak. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang sakit, saran yang pertama harus ke medis dulu, Pak. Kuatkan imun dulu, Pak. Ke medis, ya Pak ya. Beli obat, Pak. Obat itu kuat imun kita, Bapak Ibu. Beli obat, Pak. Biar ketemu solusi dulu. Ke dokter atau dia ke kontrasional, Pak. Kata ke medis dulu, Pak. Sudah ke medis, tak cukup, Bapak Ibu. Bapak bantu dengan kuatkan iman. Imun dan iman satu paket tak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Bapak bantu dengan baca doa ini. Ini ada doa ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah. Ruqyah artinya jampi-jampi. Syariah sesuai ajaran agama Islam. Jampi-jampi dengan Al-Quran. Dia Nabi Muhammad dan sahabat Rasulullah. Jampi, ini ruqyah syariah. Jadi Bapak Ibu, ruqyah syariah itu bukan hanya orang kesurupan, Pak. Bukan. Itu bisa buat pengobatan, ya Pak ya. Terutama kalau dia kena yang penyakitnya non-goib, Pak, non-medis goib, kena santet, kena ada orang Islam, barangkali dia sakitnya Pak gara-gara dia mungkin menjelang maghrib pas waktu azan dia bekerja dengan tak punya etika, Pak, pinjam atas senggol mengaruh goib pas maghrib, lalu dia kena kesenggol, kesurupan, kena teguran, Pak, lalu dikasih penyakit sama jin itu, Bapak Ibu. Bapak bantu kalau ini kalau orang santet, macam-macam, Bapak Ibu, lebih hebat lagi, Bapak Ibu. Terutama kalau ada yang kesurupan, Pak. Nanti Bapak Ibu kalau ada orang yang kesurupan, Bapak bacakan doa ini, Pak. Doa ruqyah. Pokoknya ketika menghafal Quran 30 juz, Pak, belum ngerti, Pak, mana ilmu ruqyah, belum ngerti, Pak. Ada yang kesurupan, Pak, minta tolong Pokolim, anak saya kesurupan, minta tolong Pokolim, datang, Pak. Pokolim baca surah Yasin, Bu, bolak-balik, Pak, ketawa jinnya, Pak. Lebih pintar anak daripada ente. Ketawa dia, Pak. Diledekin kita, Bapak Ibu. Tapi begitu dibaca ayat-ayat ruqyah syariah, tak bisa melawan dia, Bapak Ibu. Pak ya, lawan, Pak. Doa ruqyah. Sudah imun ke dokter, medis sudah, doa ruqyah sudah. Tak cukup, Bapak Ibu. Yang ketiga apa, Pak? Bapak sedekah ya, Pak ya. Sedekah bisa menolak memanjakan umur. Ini demi Allah, Pak, demi Allah, Bu. Anak Pokolim yang keempat perempuan, Bu. Lahir 3 tahun yang lalu, Bu. Sudah 4 tahun, Pak. Lahir yang pertama sehat. Hari kedua, Pak, koma langsung, Bapak Ibu. Masuk ke ruang ICU, Pak. Namanya ICU bayi. Namanya NICU. ICU dewasa. NICU buat anak kecil, Pak. Dimasukkan, Pak, diselam. Langsung sampai tulang rumah. Kabel, Pak. Koma, Pak. 12 kali, Bapak Ibu. Sekarang, Pak, umurnya sudah 4 tahun, Pak. Sehat, Pak. Bapak tahu obatnya apa? Obatnya kan dokter wajib, Pak. Itu ke dokter, Pak. Ke dokter, pokok bantu dengan doa ruqyah, Pak. Pokok bantu dengan doa apa? Yang mana doa ruqyah, Bapak Ibu. Lalu keluarga suruh pada sedekah. Kakak, abang, adik, perbanyak sedekah. Sedekah, Pak. Sekarang umur sudah 4 tahun, Bu. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, terakhir begini, Pak ya. Aku duit diciptakan untuk melayani kehidupan manusia, tetapi kenapa banyak manusia yang banyak menjadi budak saya? Terakhir, Pak, please tolong jangan pernah cari aku duit di sorga. Aku duit sudah tak ada di sorga. Aku duit sudah tak laku di sorga. Kalau nanti jangan sampai kena panggil Allah yang ketiga. Bu, tak banyak lebar. Panggilan Allah cuma ada 3. Pak, hafal, Bapak Ibu ya, cuma ada 3. Yang pertama, panggilan sholat 5 waktu. Hayya 'alas sholat. Buya, mohon maaf. Pokolim sebelum masuk Islam, Buya, mohon maaf, Buya. Setiap dengan suara azan, Buya, Pokolim melamun. Pokolim perhatikan, ternyata orang Islam sama orang Tionghoa, kita sama-sama punya kesamaan, sama-sama punya hayya. Sama, Bu? Hayya 'alas sholat. Panggilan yang kedua, kalau baik kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Panggilan yang kedua, Pak, naik haji, Pak. Minimal umroh.
umroh adalah haji kecil, haji rukun Islam yang kelima Pak, yang terakhir. Jangan sampai kena panggilan yang ketiga. Panggilan yang ketiga rahmatullah, inna lillahi. Kalau sampai kena panggilan yang ketiga, panggilan yang pertama dikasih telinga dengan suara azan berkumandang di masjid, di musola, di televisi, di radio, di handphone, dia tak mau sholat lima waktu Pak. Panggilan yang kedua ada duit Pak, lebih senang-senang jalan-jalan ke Amerika, Eropa, Jerman, Vietnam, Thailand, Jepang, ke Bali, ke tempat-tempat wisata Pak. Tak mau haji, tak mau umroh. Umroh adalah wisata religi. Karena panggilan yang ketiga Pak, rahmatullah, matinya suul khotimah. Gara-gara cari ini Pak, tak mau sholat dia Bapak, tak sempat Bapak, capek Pak. Gara-gara cari ini Pak, pulang subuh, kesiangan, zuhur, kerepotan, asar, di perjalanan, maghrib, kecapean, isya. Hafal kan Bu? Ini pemahaman atau penanganan nih Pak? Cari duit Pak, tak mau sholat. Jangan duit, tak mau haji, tak mau umroh Pak. Karena yang ketiga Pak, matinya suul khotimah. Oke, saya kira Bu. Jadi kalau sampai kalian panggilan yang ketiga, warahmatullah, aku kalian simpan selama ini, aku kalian bakhil selama ini, aku tidak bisa menemani kalian di alam kubur sampai di alam akhirat. Kecuali sedikit Pak, ada kecualinya Pak. Kecuali kalau duit ketika kalian masih hidup, cari dengan cara yang halal. Lalu sebagian kalian bantu Pak di jalan Allah Pak, bantu rumah tahfidz, bantu pondok pesantren, bantu masjid. Apalagi kalian mau sedekah yang mengangkat Pak, menemani kita di alam akhirat Pak, namanya sedekah jariah, betul Pak? Sedekah jariah. Bapak Ibu, dia mau sedekah jariah, dia bantu rakyat, itu apa sebagainya, maka duit bisa menemani dia di alam kubur sampai di alam akhirat. Duitnya sukses, otomatis berubah jadi berkah. Duit yang tadi memberi dia kebahagiaan di dunia, duit akhirnya Pak juga memberi dia kebahagiaan di alam kubur sampai di alam akhirat. Ini yang ngomong bukan Pokoli Pak, yang ngomong Nabi Muhammad. Idza mata ibnu Adam inqata an amaluhu illa bi salasin. Apabila anak Adam, manusia yang meninggal dunia, putus antara hidup dan yang mati. Yang mati sudah tak bisa beramal lagi seperti dia masih hidup, yang bisa mendatangkan pahala Pak. Tapi ada 3 amal Pak yang bisa mendatangkan pahala walaupun dia sudah mati Bapak. Apa yang 3 itu Pak? Salah satunya sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir pahalanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Oke, sedekah jariah sudah selesai. Anda sini tadi mana? Sini saya sini. Anda sini saya. Anda ini duit cuma 20.000 buat Anda. Walaupun cuma 20.000 ya lumayan daripada lumayan. Nanti bisa beli es krim. Ambil saya. Anda masih sekolah nggak? Masih kelas berapa saya? Kelas 5 Pak, Masya Allah. Ambil saya, bisa bawa jajan saya? Ambil. Anda tinggal di mana? Tinggalnya di mana? Tinggalnya di rumah. Ya gampang kok. Bisa di apartemen, hotel, pesantren Pak. Tinggalnya di rumah. Kalau alamatnya harus sebutin alamatnya. Tinggalnya di mana? Pokoknya Pak kemarin cuma di Taiwan Pak, sebelum corona Pak. Masya Allah, sering Taiwan, Taipei, Hong Kong Pak. Sering ceramah diundang di KBRI Cina Bapak Ibu. Pernah ceramah dari Taiwan Pak. Pulang dari Taiwan itu naik pesawat ketemu pramugari Pak. Pramugarnya dia membuat, tapi kan Muslim. Dia ternyata kenal Pak. Pokoknya dia mau di Indonesia Pak, Muslim berceramah. Sentimen Pak, Bu. Pokoknya, kenal orang ini Ustaz yang mau di Indonesia penceramah. Ingat pokoknya, lu orang Ustaz ingat tidak boleh berdoa di atas pesawat. Ingat pokoknya, tidak boleh berdoa di atas pesawat. Berdoa harus di dalam pesawat. Kalau di atas jatuh Pak, harus di dalam ya. Jadi Anda tinggal di mana? Tinggalnya di rumah. Alamatnya baru di Sawabuntu dan gitu aja ya. Ambil Anda, ambil. Ini kalau nanti bawa sholat nanti berubah jadi tisu lagi. Gampang Anda. Mana kantongnya nih Pak? Ini Pak masukin saya, masukin. Ini bawa sholat ya. Ini subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tak boleh tinggal ya. Alhamdulillah Pak. Gara-gara
Bapak Ibu sudah selesai Bapak Ibu. Nanti sebagai ending kalau Bapak masih cukup pengen nyalakan lampu Pak, pakai tangan Pak, sebagai penutup. Kalau ada waktu Bapak Ibu ya, kita lihat filosofi. Oke Bapak Ibu, setelah ini dakwah bil qalam Pak, dakwah dengan cara menulis. Bapak Ibu, dakwah terbagi tiga. Bil qalam nih Pak menulis. Bilisan ngomong tak bisa Pak, waktu terbatas. Yang lebih hebat Pak, dakwah bil hal. Langsung bil hal, praktek Bapak Ibu yang berbahagia. Habis foto langsung mati Pak, jadi kenang-kenangan Pak. Boleh Pak? Ya Bu ya, foto tak bilang tak boleh bilang kok kenang-kenangan Pak. Foto itu buat dokumentasi. Dokumentasi al-kalam nisfun du'a. Ucapan itu sebagai mengandung doa Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini buku akan jadi kenang-kenangan. Jadi kalau nanti kita sudah meninggal Pak, ini buku Pak jadi kenang-kenangan. Anak Abang rindu Pak sama Abang Pak. Dia cari apa meninggal yang paling berharga. Ternyata ada buku Pak, dia baca Pak. Begitu dia baca penuh kerinduan Pak, dapat hidayah Ibu, dapat hidayah jadi anak yang berkah, berubah soleh dan solehah. Ingat Bapak Ibu, orang tua kalau sudah meninggal dunia Bu, doanya tak sampai ke orang tua Bu. Yang sampai yang mana? Doa anak yang soleh dan soleh yang sampai kepada orang tuanya. Ini buku cocok untuk kado pernikahan. Kalau ada yang menikah, berikan buku sebagai kado pernikahannya, biar dibaca meraih rumah tangga yang berkah. Jadi pemimpin pedagang baca buku ini. Jadi pemimpin pedagang, petani, guru, peternak, perkebunan baca buku ini Pak. Jadi Bapak Ibu nanti kalau anda sudah menikah Pak, kasih Pak biar rumah tangganya berkah. Ini buku sudah diteliti langsung oleh Bapak mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Ketika dibaca buku ini apa kata beliau? Apa rahasia Allah menggapai keberkahan hidup, usia, rezeki, keluarga, keturunan, jabatan, karir, jodoh, serta sukses dunia akhirat dan meninggal insya Allah mencapai husnul khotimah? Jawabannya ada di buku ini. Ini buku tak ada di Gramedia, tak ada toko buku manapun saja. Ini buku hanya bisa didapat hanya bersama Kokolim Pak, di mana Kokolim berada. Dengan ceramah baru bisa dapat buku ini Pak. Ini buku bestseller, sudah habis 1 juta eksemplar Bapak Ibu. Kemarin ceramah di Sumatera Selatan sebelum corona, Bapak Gubernurnya mengambil 3.000 eksemplar. Ceramah di Kemendagri Pak, Bapak Kepala Mendagri mengambil 500 eksemplar. Ceramah di Mabes TNI Cilacap Pak, Bapak Kepalanya mengambil 500 eksemplar. Ini banyak ya Pak, ini diambil Pak banyak sekali Bapak Ibu. Ini buku tak ada di Gramedia, tak ada toko buku manapun saja. Ini buku hanya bisa didapatkan hanya bersama Kokolim, di mana Kokolim berada. Sekarang begini Pak, Kokolim pengen hitung Bapak Ibu. Siapa yang mau buku ini? Tunjuk tangan Pak. Siapa yang mau buku ini Pak? Aku pengen tahu Pak. Aku pengen siapkan. Berapa buku tadi mau buku ini? Banyak Pak buku ini Pak. Oke, Bapak Ibu, bukunya semuanya Kokolim kasih. Ya Pak ya? Dikasih Pak, dikasih. Tapi ini ada syaratnya Pak, ada syaratnya. Syaratnya Bapak Ibu amalkan apa yang Kokolim ceramahkan tadi Pak. Ceramahkan tadi. Bapak Ibu, tadi dakwah bil qalam sudah, dakwah bil lisan sudah. Di kolam ini Pak, Bapak Ibu mau ada Pak bil hal. Buka keran dulu Pak, keran kita buka, kita buka keran. Nanti kalau mau laporkan Pak, ini Pak top chair Bapak Ibu, top chair. Pertama sholat sudah Pak, kedua sedekah. Bapak Ibu nanti kalau ada yang beramal soleh, Bapak Ibu kasih motivasi buat anak kita Pak. Tolong jangan bubar. Kita itu kalau lihat dangdutan Pak dipromotin. Tapi kalau ada orang beramal soleh, kita kabur Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, pokok pengen aja Pak, berniaga sama Allah Bapak Ibu. Mau niaga Pak? Bapak langsung pilihan. Hari ini Kokolim Bapak Ibu bisa hadir di sini Pak, itu wasilah perantara Yayasan Syadad Ukuran Pak, Rumah Tafsir Afan. Kita hari ini Pak menebarkan 1000 Al-Quran. Ini ada Al-Quran Bapak Ibu. Kokolim ketika menghafal Al-Quran 30 juz Pak, 30 juz. Anak Kokolim yang pertama sudah hafizun 30 juz. Taman SD sudah hafal Pak, karena dari SD Pak TK tahfidz Pak. Bagaimana cara Bapak Ibu? Pertama Pak, ketika hafal Al-Quran Bu, jangan salah pilih Al-Quran Pak. Ini ada Al-Quran bertaraf internasional. Ini bertaraf Pak, kan ada Al-Quran bahasa Indonesia. Ini bertaraf internasional. Kenapa? Cetakannya Pak, ini Beirut, Libanon. Ini Pak, ini dari Cordova. Tapi cetakannya Beirut Pak. Ini Usmani Pak. Ini cetakan, ini Usmani. Ini bertaraf internasional. Bapak kalau ke Makkah ke Madinah ketemu Pak. Bapak se-Indonesia seluruhnya keliling Pak. Ketemu Pak ada Quran seperti ini Pak. Isinya sama. Ini Quran Pak, cetakan yang terbaru. Jadi kalau terbaru ini Pak
Ibu, ini satu juz cuma 10 lembar Pak, karena cetakannya internasional. 10 juz 10 halaman, 10 lembar, nanti 20 halaman Pak, walaupun 20 halaman. Bapak Ibu, yang malas baca Al-Quran, Bapak gampang Pak. Nanti selesai baca Al-Quran, habis sholat subuh baca yang kuning, habis zuhur baca yang pink, habis asar baca yang warna biru, habis maghrib baca yang warna hijau, habis isya baca yang warna kuning. Satu lembar halaman. Ini kalau Bapak tambahkan ini Pak, 4 bulan khatam Al-Quran Pak, 1 tahun 3 kali khatam Al-Quran. Bu, kalau kita meninggal dunia nanti Pak, Masya Allah Pak, yang sebagai cahaya kuburan kita Pak, itu adalah bacaan Al-Quran Pak, cahaya Al-Quran Pak. Kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat. Apa hari kiamat Bapak Ibu? Kiamat terbagi 2, kiamat kubro, kiamat sugro. Kiamat besar, kiamat apa? Kiamat sugro, meninggal, itu kiamat. Kalau datang hari kiamat kata Rasulullah, tak ada penolong di antara kalian Pak. Yang paling tinggi di sisi Allah Pak, tak ada Pak. Bukan malaikat, bukan orang tua, bukan nabi, bukan Pak. Penolong yang paling tinggi di sisi Allah Pak adalah Al-Quran. Bapak tak bisa hafal Al-Quran Pak, tak bisa baca Al-Quran, minimal Bapak wakaf Quran, wakaf. Pahalanya sama seperti Bapak menghafal Al-Quran. Bapak Ibu, ini Al-Quran Bapak, ini paling terbaru Bapak Ibu. Ini Quran pengen kita wakafkan Bapak Ibu. Kita wakafkan kepada ini masjid. Kita pengen menambahkan 1000 Al-Quran Bapak Ibu. Terutama nanti masjid silakan dioper Pak ya, ke rumah tafsir Pak yang ada di kampung kita. Bapak Ibu, ini Quran kita bawa Pak sampai 1000 Al-Quran Bapak Ibu. Pokok baik aja Pak, tanya Pak ilmu Pak ya. Sekarang lihat praktek Pak, praktek. Pokok langsung ceramah langsung aja praktek Bapak Ibu. Tak ada kepentingan pokoli. Bapak Ibu di sini ada komitmen. Yang hari ini Bapak Ibu yang tak bawa barangkali tak bawa rezeki, tak bisa berjalan pakai harta, tak bawa Bapak gampang. Tinggal tulis namanya, tulis nomor WhatsApp, nama dan WhatsApp Pak, nomor handphone Pak ya, WhatsApp. Lalu tulis nominalnya Pak. Dan Bapak Ibu, ini penting Pak. Nanti yang nominalnya kita robek Bapak Ibu. Bapaknya pegangnya rekening Bapak. Bisa ditransfer besok lusa atau kalau Bapak Ibu besok lebih cepat lebih bagus Pak. Dan bukan akhirnya dunia akan ikut Bapak Ibu. Ini kita robek. Dan nama-nama ini akan didoakan bersama anak-anak yang menghafal Al-Quran Pak. Bimbingan sahabat Al-Quran dan adik Pak, bimbingan bersama Bu Ikri dan Bu Yameko. Bapak Ibu, sekarang begini Pak. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak pengen belajar. Siapakah di antara hamba Allah yang ingin berniaga sama Allah Pak? Merubah duit sukses Bapak rubah jadi berkah. 10 Al-Quran, 10 Al-Quran 2 juta rupiah. Siapa yang mau wakaf Bapak Ibu nanti boleh bersama bapaknya, ibunya, terutama dengan sangat boleh Pak. Bapak wakaf itu wakaf sedekah jariah Pak, sedekah jariah. Lebih tinggi dari sedekah biasa Pak, ini sedekah jariah akan menemani sampai dan ini kalau dibaca Pak terus mengalir pada Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu, siapa yang mau sedekah jariah, merubah rumah jadi berkah, 10 Al-Quran 2 juta rupiah. Bukunya dikasih Pak sebagai citra mata Pak. Mau kasih buku Pak citra mata Pak, 4 buah buku dikasih Pak. Dikasih
belum sempat masuk agama Islam Pak. 3 kali dia kita masuk Islam gara-gara apa? Takut sedekah Pak. Kalau oi maksudnya oi manuki kekoli rugi, oi capek-capek kan ngapain oi kasih ke orang rugi Pak oi. Kenapa rugi Pak? Tak masuk tanah pakai hidayah karena pakai akal Pak. Sedekah tak boleh pakai akal, rugi Pak, rugi. 10 kurang 1 39, 10 kurang 38. Sedekah pakai iman. Pertama Pak, beriman kepada Allah Pak, beriman kepada Allah. 10 kurang 1 39, 1 Allah beriman kepada Allah, beriman dengan firman-Nya Al-An'am ayat 164. Satu kebaikan yang kita kerjakan Allah ganti 10 kali Pak. 10 1 39 1 jadi 10 tambah 9 jadi 19 Pak. Semakin kaya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu masih ada Pak? Ada lagi? 10 Al-Quran sudah 20. Baru 20 Al-Quran. 20 apa sudah? Sebelum dikasih buku 3 Pak. Bukunya langsung dikasih. Mudah-mudahan dapat 100 Al-Quran. Kita tebar ke 4 dusun yang ada di desa kita ini. Kalau pengen tantangan buku nih Pak, kita foto bersama. Silakan Bu, ada tepuk tangan Pak. Masih ada Pak? Allahu Akbar. Ibu yang di sudut. 3 Allahu Akbar. Pak Sutri, ibu yang di sudut, tolong dibantu. Allahu Akbar. 10 Al-Quran. Jadi kalau hartanya berkah di akhirat, kita langsung dakwah hal sekarang. Allahu Akbar. Masih ada Bapak Ibu? Doakan sudah 3 nama Allah, sudah 30 Al-Quran, sudah tersebar Bapak Ibu. Oke. Ini Qurannya Pak, langsung dapat Pak ya. Kita mau satu sampai mobil cari Pak, berkah sudah Bapak Ibu. Kita tak bawa fiktif Bapak Ibu. Qurannya langsung kita bawa Pak. Mobil ada di mobil cari Bapak Ibu. 3.000 amal kita bawa Bapak Ibu yang berbahagia. Pak, uangnya boleh besok kan kok? Uangnya silakan. Boleh besok. Boleh besok. Besok atau lusa ditransfer atau kita pindah Pak. Boleh. Yang penting adik-adik kita mendapat mushaf Al-Quran yang terbaru untuk dihafal. Yang tak bawa duit boleh transfer besok. Yang tak punya rekening besok mungkin di sini mungkin ada tim yang Ustaz Al Quran ya. Ya, boleh. Jam berapa? Jam 10. Boleh. Dan nanti berkoordinasi dengan Pak Kades juga, Pak Samsir nanti Pak Kades ya. Iya. Bisa langsung serahkan dulu. Oke? Ada lagi? Pak? Ada lagi apa Allah Bapak Ibu? Sudah 3 orang. Siapa yang percaya kepada Allah dan Rasulnya Pak? Pengen berniaga langsung Pak, biar hindar siksa api neraka. Tadi kalau udah kasih ilmu Pak, sekarang praktek Pak, praktek Bapak Ibu. Kalau pengen berbagi amal soleh Pak, biar kita semua dapat amal soleh Bapak. Siapa Bapak Ibu? Sudah tinggal 10 Al-Quran, 1 diwakafkan, 1 dibawa pulang, 9 diwakafkan. 1 boleh dibawa pulang Pak, karena ini Quran bawa pulang tak masalah. Yang 9 diwakafkan, karena ini Qurannya terbaik Bapak Ibu. Allah masih ada Bapak, Ibu? Penulisannya Pak dibikin lebih mudah Bapak Ibu yang berbahagia. Bu, ada? Siapa Bapak Ibu antara Allah Pak? Bismillah, masih ada? 10 Al-Quran, 2 juta rupiah dikasih buku Citra Mata 3 buah buku. Bukunya tas pada Allahu Akbar Pak Haji. Boleh catat. Allahu Akbar. 4 orang 4. inilah Al-Quran Bapak Ibu hamba Allah jamaah dari masyarakat Muhammadiyah ini yang berniaga sama Allah Bapak Ibu yang berbahagia. Pak, sedekah diam-diam penghalang dari siksa. Sedekah diam-diam memadamkan kemurkaan Allah. Sedekah terang-terangan Pak sebagai tameng siksa api neraka Pak. Sedekah terang-terangan. Sekarang ini Pak sedekah harus terang-terangan Pak, jangan sosmed Pak. Kata Allah itu berdosa yang mahi. Kau tampakkan sedekah terang-terang itu bagus kalau Allah Pak. Surah Al-Mulk. Tapi kalau dia juga bagus. Tapi sekarang kan jangan sosmed Pak ya. Sosmed itu gambar-gambar tak semua Pak. Joget-joget, TikTok, lawan sosmed dengan tampilkan gambar-gambar amal soleh. Supaya apa? Motivasi Pak. Supaya orang itu berbagi sedekah Bapak Ibu. Karena kata Rasulullah, iri hati boleh kepada 2 perkara. Yang kedua Pak, iri hati kepada orang yang bermanfaat sudah sedekah. Ini bagus kata Rasulullah. Jadikan dia motivasi Bapak Ibu. Oke? Bapak Ibu ada lagi? 10 Al-Quran 2 juta rupiah kasih buat 3 Pak. 3.000 Pak. Bapak Siapa Pak? Nagari Tarawih Pak ya. Nagari Tarawih ada berapa jorong Pak? Kalau kemudian. Oke, Bu, yang lain yang keluar Bu ya. Bapak Ibu memandang Pak sudah Ayo. waktu Bapak Ibu. Berkah. Allahu Akbar. Masih ada? Sudah berapa orang Bu ya? Sudah 4. 40 Al-Quran. 40 orang sudah pulang. Masih ada Bapak Ibu? Masih ada? Selesai? Bismillah. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Jadi setan itu Pak menjanjikan kefakiran Pak. Kalau sedekah rugi, fakir, miskin itu setan. Allah Akbar. Jadi kalau sedekah Pak tak usah takut miskin. Sedekah dalam keadaan susah mau dalam keadaan lapang Bapak Ibu. Sedekah lagi susah Pak, Masya Allah itulah akan memudahkan urusan kita Bapak Ibu yang berbahagia. Sedekahlah Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Allah Akbar. Masih ada? Bismillah. Tunjuk tangan tuh kalau ada tuh. Masih? Kalau tak ada selesai ya. Selesai. Oke. Kokolim Bapak Ibu, kokolim
dikasih buku citra matanya 3 Pak. Bukunya 3. Allahu Akbar. Ayo. 5. 1 juta rupiah 5 Al-Quran, satunya mau pulang tak masalah Bu. Yang 4 disedekahkan jariah, disedekahkan jariah, diwakafkan. Ayo, 5 Al-Quran. Ya Ibu, Allahu Akbar. Tolong Ustaz Wahid, Ibu yang pakai dipercepat, boleh dicatat dulu ya. 5 Al-Quran, 1 diwakafkan, 1 dibawa pulang, 4 kita wakafkan ya Bu ya. Untuk seluruh anak-anak dari kita. Ibu yang lima ini pasti sudah semuanya pegang Quran karena kan tadi sholat ya. Allah. Yang tak sholat bisa ditinggal pada temannya Qurannya. Langsung diambil bukunya Bapak Ibu ya. Al-Quran. Pak Samsi, Pak. Al-Quran. Pak Samsi. Kita ada Allah. Tolong 1 dicatat. Kalau Pak Kopi ada yang mencatat. Silakan. Jadi langsung kasih bukunya Ustaz ya. Ambil bukunya 3. Masih ada Bapak Ibu yang lain Pak. Bapak perhatikan Pak. Bapak sudah sedekah waktu Bapak Ibu. Sudah sedekah jariah dan waktu. Silakan. Masih ada 1 juta rupiah Bapak Ibu di antara hamba Allah. Tunjuk tangan Pak kalau ada Pak. Biar temuin Bapak Ibu. Nanti langsung kasih buku 3 Pak. Bukunya tak semangat ada Pak. Jual bebas Bapak Ibu. Silakan Pak. Ini hanya hamba-hamba spesial buku ini. Ada 1 juta rupiah. Ada 1 lagi, Allahu Akbar yang di depan. Siapa? Pak Mulyadi ya. Tolong dicatat Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, Masya Allah. Pak Mulyadi siapa? Ketua masjid Pak ya. 1 juta rupiah. Jadi Bapak tetap ingin berniaga sama Allah Pak. Berniagalah sama Allah. Kata Rasul, kata Allah Pak. Beriman kepada Allah. Percaya pada kita. Satu kebaikan yang kita keluarkan Allah gali 10 kali lipat. Itu satu dalil Pak. Belum banyak dalil Bapak. Itu kalau bahas panjang Bapak yang Bapaknya. Pak, beriman kepada Allah. Percaya pada Nabi Muhammad. Pak. Beriman kepada Rasul. Kata Rasul, sedekah bisa menolak nanti 10 khotimah Bapak Ibu. Bisa untuk menutup pintu keburukan. Pak Samsir, Samsir 1 Pak juta. Samsir 5 buku, 5. 1 juta rupiah. Insya Allah 1 dibawa pulang, 4 diwakafkan. Yang berkahnya berkah Bapak Ibu yang berbahagia. Pak Samsir 1 juta. Sudah berapa Ustaz? Total kita jumlahin ya. Berapa orang yang keluar Bapak Ibu yang Pak Bu? Kita kurang kita nyebar 1000 Al-Quran ya Bu ya. Kita sebarkan Bapak Ibu. Memberikan Al-Quran Pak. Ini Quran Pak yang versi terbaru Bapak Ibu. Yang terbaru Pak. Ini dikemas Pak untuk memudahkan orang untuk baca Al-Quran Bapak Ibu yang berbahagia. Karena nanti kalau kita sudah meninggal Pak, tak sadar Pak kalau sudah meninggal Pak, kita merasa mimpi Pak. Nanti dalam kubur Pak kita teriak Pak, kegelapan. Amin. Nanti kita Pak cuma ini Pak, yang sering kita baca. Bapak tak baca, kalau baca Pak, Paknya sama Pak. Setiap Bapak sudah baca Al-Quran. Minimal Pak, Allahu Akbar. sedekah jariah Pak. Minimal Pak baca setelah baca Al-Quran, Bapak sedekah jariah Al-Quran Bapak Ibu. Biar Paknya sama seperti orang yang membaca Al-Quran, apalagi kalau ada Bapak orang yang bilang menghafal Bapak Ibu. Masuk disebarkan ke pesan takut Pak. Lawan itu luar biasa Bapak. Allahu Akbar. Sudah masih ada Bapak Ibu 1 juta rupiah. Masih masih ada. Kita tutup Bapak Ibu. Tutup buku sudah selesai. Masih ada. Bismillah masih ada Bapak Ibu. Bu masih ada 1 juta rupiah sebelum ditutup. Selesai? Selesai. Oke. Karena sudah selesai, Bapak Ibu jangan lupa dulu Pak. Baik. Yang mau sedekah Al-Quran 3 Al-Quran 600.000 rupiah 3 Al-Quran. Yang 1 mau pulang Pak, tak masalah. Yang 2 diwakafkan. Dikasih bukunya Pak. Berapa buku tak? 2 buah buku sebagai citra mata. Siapa yang Allahu Akbar. Ada yang mau 600.000? 3 Al-Quran. 1 di bawah. Alhamdulillah. Yang itu ada 1 lagi di depan. Mas Uri. 3 Al-Quran dapat 2 buku. Wakafnya 3 Al-Quran 1 boleh pulang. Iya, 1 bawa pulang, 2 diwakafkan untuk Kenapa Bapak satu Bapak Ibu? Karena ini Bapak Quran Pak, tak masalah. Ya Bapak Ibu ya. Masa Bapak Ibu, ini Quran bisa dibaca Pak. Bapak keluarga Bapak Ibu yang berbahagia. Silakan. Adik-adik mau main sulap nggak? Mau Bapak nyalakan lampu? Oke. Coba masih ada? Ada Bu? Masih ada? 600.000 3 Al-Quran masih ada? Sebelum Bapak tutup masih ada? bukunya boleh ke depan lagi. Masih ada Pak? Bismillah. Pak Subri. Masih ada. Allahu Akbar. Hamba Allah yang soleh. Pak Iskandar, depannya ada 1 lagi. Pak Subri mana? Ada 2 sama Bapak di pojok. Bapaknya di pojok. Allahu Akbar. Bapaknya di Pak depan. Iskandar. Silakan Pak. Tim bukunya diambil langsung dikasih. Bapak siapa namanya Pak? Silakan di belakang. Mana timnya? Oke Bapak Ibu. Silakan mana tim tadi? Iya. Yang mana bapaknya Pak? Bapak yang itu. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Allahu Akbar. Masih ada. Bapak sudah berkorban waktu, sudah sedekah, Pak sudah berjuang Pak, mengorbankan jiwanya Bapak, mengorbankan waktunya sebentar, padahal sudah bekerja Bapak Ibu. Bapak sudah sedekah dengan waktu Bapak. Insya Allah berkah Bapak Ibu yang berbahagia. Mata Bapak akan jadi saksi Pak, menyaksikan orang-orang yang beramal soleh pada hari ini. Jadi orang-orang Bapak amal
Bapak Budi Irawan 3 buku. Ya. Bapak Ibu lagi menyaksikan Pak hamba-hamba Allah Pak yang sedang berniaga sama Allah Bapak. Inilah Pak buku satu perniagaan sama Allah Bapak Ibu. Kita berniaga sama Allah, percaya kepada Allah Bapak. Kita sudah percaya kepada Nabi Muhammad Rasulullah, lalu kita berjuang Pak pakai harta kita Pak di jalan Allah Bapak Ibu yang berbahagia. Satu tema tadi Pak, Bapak tadi siapa namanya di belakang tadi? Sudah di belakang sudah. Oke. Masih ada? Sebelum pokok Bapak Ibu masih ada? Kalau ada kita bacakan Al-Fatihah buat mereka semua Bapak Ibu sudah berapa Pak? Kita bacakan Al-Fatihah. Semoga hartanya berkah, umurnya berkah, meninggal dengan khotimah insyaallah Bapak. Sudah ada? Oke, selesai ya. Ditutup. Siapakah di antara hamba Allah yang ingin menjadikan dunia sukses Bapak rumah jadi berkah? Bapak sedekah jariah Pak. 1 Al-Quran. Tapi usahakan ya diwakafkan Bu. Tapi kalau mau diambil monggo, tapi kalau mau sedekah silakan Bapak Ibu. Tapi lebih aku sedekahkan dulu. 1 Al-Quran 250.000 rupiah, dikasih bukunya 1 sebagai citra mata. Ini yang buat terakhir Bapak Ibu. Selesai sudah. Boleh. 1 Al-Quran 250.000 dikasih buku citra mata 1 Pak, 1 buku. Buku tak jual bebas Bapak Ibu. Silakan. Yang belum bisa yang tadi yang lain pun masih ada kesempatan. 1 Al-Quran. Bu Ikri. Ya. Al-Quran satunya mau diwakafkan atau dibukukan? Diwakafkan yang 1 ya. 1 Al-Qurannya karena kita wakaf Al-Quran. Bukunya dibawa pulang. Bukunya dibawa pulang. Ya. Siapa Bu? 1 buku, 1 Al-Quran yang wakaf. Siapa Bapak Ibu? Siapa Pak? Siapa? Masih ada? Bapak Ibu kalau tak ada kita tutup dengan doa. Selesai Bapak Ibu. Sudah? Masih ada? Siapa yang mau 1 orang Pak? Silakan. Masih ada? Allahu Akbar. Bapak ini 1 buku dan 1 Al-Quran. Kalau bukunya ke depan masih ada buku. Oke, selesai Bapak Ibu ya. 1 Al-Quran sudah selesai ya. Yuk kita bacakan. Masih ada? Masih? Masih ada Bapak Ibu? Sebelum tutup Bapak Ibu masih ada Pak? Bismillah. Bayarnya boleh besok, boleh juga nilai kuliah ditransfer, boleh kuliah lagi. Nah, nggak harus sekarang, yang penting Al-Qurannya kita wakafkan. Ya. Dahulukan akhirat Bapak Ibu ya. Dunia akan ikut. Yuk kita bacakan Al-Fatihah. Kita bacakan Al-Fatihah buat semua hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha yang hari ini sudah menjadikan duitnya harta yang sukses dirubah jadi berkah. Duitnya memberikan kebahagiaan dunia dirubah Pak. Duit juga bisa memberikan kebahagiaan yang sampai di akhirat. Sudah tersedekah jariah. Semoga Allah jadikan hartanya berkah, umurnya berkah, hartanya berkah, usahanya berkah, rumah tangganya berkah. Insya Allah meninggal husnul khotimah. Yang sudah mewakafkan sama siapapun Pak, yang sudah meninggal dilaporkan kuburnya, dicari kuburnya di barakatil Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali di sini hamba-hamba Allah yang belum bisa berjuang. Kokolim, saya belum bisa berjuang pakai harta saya kokolim. Tapi saya pengen dapatkan buku ini, Bapak Ibu. Kalau pengen dapat buku ini, mohon maaf Pak, buku ini tak dijual bebas. Tapi buku ini Bapak Ibu bisa sedekah. Bapak Ibu bisa dapatkan buku ini, tapi sedekahnya bukan sedekah jariah, bukan sedekah berupa Al-Quran. Bapak Ibu bisa dapatkan buku ini, 1 buku infaknya 150.000. Tapi niatnya sedekah Pak ya, bukan dijual Pak, tak jual beli. Tapi bukunya berapa? Infak Bapak Ibu 150.000 digunakan Pak buat tambahan operasional safari dakwah bersama manajemen cabang ukuran Pak. Mereka nih yang beli tiket, beli hotel, siapa hotelnya, mobilnya, bensinnya Bapak Ibu. Bijian semua beli tanggung Bapak Ibu. Ya, dengan sepeda Bapak Ibu kan, Bapak sudah membantu sampai dakwah kita Pak. Yang dakwah pahala, yang Bapak sudah dapat pahala Bapak Ibu yang berbahagia. Nanti sisanya sebagian lagi ini buat kita ulang Pak, supaya buku kita kalau cetak terus berkembang Bapak Ibu yang berbahagia. Oke, tapi setelah itu nanti Bapak Ibu, tapi buku yang 1 ini Pak, nanti 150.000 Bapak Ibu ya. Yang 1 ini gratis Pak, yang 1 ini spesial gratis dari Kokolim. Pak, di sini ada yang goreng nggak Pak? Yang mana Bapak markor berapa orang Pak di sini? Mana markornya? Mana? Berapa orang markornya? Markor utama siapa? 2 markor. Nah, markornya sini Pak. Kamu pegang sini Pak. Boleh Pak, ke depan. Karena kan Pak orang nggak Allahu Akbar.
awal negara kita. Tolong semua yang ada Pak dia berkah dunia akhirat di barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ustaz Didi pengen doa Ustaz Didi? Apa langsung? Buya Jabir berdoa langsung Buya. Karena sudah malam silakan katakan Bapak Ibu nanti sebelum selesai doa apa yang yang pengen dapat bukunya tapi tak sedekah saja Bapak Ibu ya nanti silakan ke dapur ketik Bu ya satunya 150.000 infaknya angkat tangan semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala wa sholli wa sallim wa barik ala Muhammad al-Fatih khatim rasulil kamil rahmatil syamil wa ala alihi wa ashabihi wa ahli adada ma'lum bila bidawamillah salatan takunu laka ya rabbana ridwan wa lihati adaan wa nas'aluka bihi min rafiqi asana wa min tariqi ashala wa min ilmi anfa'ah wa min amali aslaha wa min makani afsaha wa min aishi raqada wa min rizqi atyaba wa awsah. Wahai Allah, siapapun hamba-hamba yang hadir pada hari ini ya Rabb, barokah majlis ini ya Rabb, barokah kami dakwah bil qalam bil lisan bil hal ini ya Rabb. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni jika selama ini kami sering kecewa dengan takdir-Mu ya Allah, sering kurang bersabar dengan ujian-ujian dari-Mu ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah harta kami lambang sukses berubah ya Rabb jadi lambang keberkahan ya Allah. Jadikanlah harta kami yang memberikan kami kebahagiaan di dunia, jadikanlah harta kami juga bisa memberikan kami kebahagiaan di alam kubur sampai di alam akhirat. Wahai Allah, berkahi harta kami ya Allah, rumah tangga kami, umur kami, anak-anak kami. Andai kata suatu hari Kau panggil kami menghadap kepada Engkau ya Rabb, panggillah kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Panggillah kami ya Rabb dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panggillah kami ya Rabb dengan ucapan dengan panggilan yang begitu indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahabati rasul ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pesan yang terakhir, salat sedekah itu master kunci keberkahan Bapak Ibu yang berbahagia. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi sama Poli di Damai Indonesia Tujuan bersama ustaz-ustaz yang lain yang punya Instagram